Bab 771 Atanasia Demon Gong. Untuk mencapai Danau Surga, setiap orang harus mendaftar kepada dua pelindung di samping gerbang. Setiap sekte memiliki sistem akumulasi poinnya sendiri. Akan lebih merepotkan untuk bertukar barang atau memberikan kontribusi untuk mendapatkan sesuatu. Standarisasi sistem poin juga akan memudahkan sekte dalam membagikan hadiah dan hal-hal lainnya. Namun, hal ini membutuhkan personel logistik yang akan bertanggung jawab atas buku rekening. Meskipun mereka tidak memiliki komputer, kedua penjaga tersebut tetap memiliki objek ilahi yang khusus digunakan untuk mencatat. Tuan muda, mengapa Anda membawa anjing hari ini? Seorang pria parubaya bertanya sambil tersenyum. Untuk mempromosikannya ke alam ilahi, Zhang Han tertawa dan berkata, "Kalau begitu, pasti beruntung. Cepat pergi, Tuan muda menunggumu di kamar sebelah yang kau gunakan terakhir kali," jawab pria parubaya itu. Oke, Zhang Han membawa Little Hei ke dalam ruangan. Kedua pria itu tak dapat menahan diri untuk mengobrol satu sama lain. Saya mendengar dari tetua pertama bahwa Tuan muda telah memberikan kontribusi besar bagi sumber daya sekte kita yang melimpah. Ya, aku bahkan tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Awalnya, aku tidak merasa dia kuat karena aku bisa merasakan dari auranya bahwa dia belum mencapai tahap alam ilahi. Tapi sekarang, aku tidak mengerti dan aku tidak bisa merasakannya darinya. Dia tidak sengaja menyembunyikannya, tapi dia membuat orang merasa bahwa dia misterius. Ini misteri. Putra Tuan muda benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin keturunan guru kita bisa menjadi orang biasa? Zhang Shenwang adalah legenda di hati mereka. Tuan muda Zhang Guangyu murah hati dan populer. Demi mereka berdua, mereka akan menutup mata betapapun arogan dan mendominasinya Tuan muda. Namun, mereka tidak menyangka Tuan muda akan bersikap lembut dan santai. Hal ini membantu mereka untuk lebih cepat menerimanya. Tanpa diduga, Zhang Han tidak terlalu memperhatikan harta karun atau hal-hal lain di sekte Ksatria Surgawi. Ia juga tahu ayahnya akan mewariskan semua hal baik yang dimilikinya. Ia bahkan tak perlu memikirkannya sama sekali. Ia hanya perlu mengatakan apa yang ia butuhkan. Zhang Han masuk ke dalam dan sampai di depan rumah. Kemudian, Zhang Guangyu keluar. Zhang Guangyu tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Kau yakin tidak akan mempertimbangkan jurus 9 naga yang telah dikultivasikan kakekmu? Aku telah mendapatkan banyak manfaat dari kultivasiku selama bertahun-tahun. Jurus ini sangat membantu para seniman bela diri untuk berkembang pesat." Mendengar ini, Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan menunjuk kepalanya dengan tangan kanannya. "Apa kau lupa ini?" "Apa?" Zhang Guangyu sempat bingung, tetapi langsung memahaminya. Ia merujuk pada warisan seni bela diri 500 tahun dari para pendahulu yang telah ia peroleh. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Terkadang, warisan itu tidak cocok untuk dirimu sendiri. Jika terjadi sesuatu, akan sulit untuk kembali. Yang terpenting, aku tidak tahu apakah warisan yang kau peroleh itu jelas atau tidak. Jika warisan itu datang terpisah-pisah dan samar, kau harus mempertimbangkannya dengan saksama. Jangan khawatir, aku tahu semua detailnya dengan jelas." Zhang Han tersenyum lagi. Bagaimana mungkin dia tidak jelas tentang 500 tahun kultivasinya? Ini bukan hanya metode kultivasiku. Ketika saatnya tiba, aku juga akan memikirkan metode yang lebih baik untukmu, Paman Dong, dan yang lainnya. Ini akan membantu meningkatkan kemampuan sekte Ksatria Surgawi secara keseluruhan. Dengan begitu, aku bisa merasa nyaman menjadi seorang superior bela diri kelas 3. Kamu percaya diri sekali, hahaha. Zhang Guangyu tertawa dan berkata, "Ayo masuk, aku akan melindungimu." Oke. Setelah memasuki ruangan, Zhang Guangyu melihat Little Hei mengikuti mereka masuk. Dia bertanya, "Mengapa kamu membawa Hei kecil bersamamu?" "Agar dia mewarisi kekuatan supernatural bawaannya," jawab Zhang Han. Sehari-hari, ia sesekali membicarakan beberapa pengetahuan tentang dunia kultivasi. Seiring waktu, ia mulai memahaminya. Tentu saja, inilah gagasan yang dimiliki Zhang Han. Ia tidak tahu kapan ia akan pergi ke dunia kultivasi di masa depan, jadi tidak perlu membicarakannya dengan sengaja. Kekuatan supernatural bawaan. Apa itu? Zhang Guangyu bingung. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Misalnya, kekuatan supernatural bawaan makhluk roh akan terbangun ketika mereka mencapai tingkat tertentu. Inilah kelebihan mereka. Misalnya, makhluk aneh terlahir dengan kekuatan supernatural bawaan, dan beberapa memiliki lebih dari satu. Kita manusia juga memiliki kekuatan supernatural bawaan. Misalnya, setelah kita menembus tingkat tertentu, kita akan memiliki atribut kekuatan spiritual, seperti angin, api, petir, guntur, dan kekuatan. Ada juga atribut untuk peningkatan, seperti formasi, mantra, del. Ada banyak kategori. Secara umum, ini disebut kekuatan supernatural bawaan. Kekuatan ini digunakan untuk membantu para kultivator meningkatkan kekuatan mereka. Saya pribadi memiliki salah satunya. Kau punya satu. Mata Zhang Guangyu berbinar.
Apa itu? Apakah itu kemampuan untuk menghancurkan formasi langit bumi? Tidak, alasan aku bisa menghancurkan formasi langit bumi adalah karena pemahamanku tentang formasi. Kekuatan supernatural bawaanku adalah hidungku lebih sensitif dan aku bisa mencium harta karun. Aku menyebutnya hidung pencium harta karun. Hidung pengendus harta karun. Begitu. Aku penasaran kenapa kau membawaku langsung ke perbendaharaan sekte lain. Ternyata kau punya kemampuan yang luar biasa. Zhang Guangyu sedikit tertegun. Ia terdiam selama 2 detik sebelum bertanya, apakah orang-orang berkekuatan khusus itu, misalnya, mereka yang bisa mengendalikan api dan air, punya kekuatan supernatural bawaan. Yah, itu salah satunya. Aku belum pernah melihat orang berkekuatan khusus, jadi aku tidak yakin, kata Zhang Han sambil menggelengkan kepala. Tunggu, tunggu. Kau punya bakat yang luar biasa. Kenapa kau ingin mewariskannya pada Hei kecil? Kau sudah tidak menginginkannya lagi. Wajah Zhang Guangyu tiba-tiba muram. Binatang roh memang tidak buruk dan Little Hei sangat setia, tetapi Zhang Guangyu tidak ingin Zhang Han menyerahkan kemampuannya begitu saja. Ya, aku tidak menginginkannya lagi. Zhang Han berpikir sejenak dan menjawab, hidung pencium harta karun sama dengan rumus pencarian harta karun. Metode ini tidak banyak meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Meskipun saya tidak akan pernah kekurangan harta dan mungkin orang terkaya di dunia, kemampuan adalah elemen paling mendasar. Ini bukan jalan yang ingin saya tempuh. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Jalan yang ingin saya tempuh akan lebih sulit dan lebih berat. Kalau dia masih mengikuti cara kultivasi yang pernah dia gunakan sebelum dia terlahir kembali, maka saat guntur dewa di atas langit datang, apakah dia akan hancur berkeping-keping lagi? Lagi pula, dia sekarang memiliki dantian 10 inci, lautan indera jiwa yang bermutasi, dan suara guntur. Dengan kemampuan sekuat itu, bukankah akan sia-sia potensinya jika dia memilih untuk tidak menempuh jalur kultivasi yang begitu sulit? Mendengar ini, Zhang Guangyu terdiam beberapa saat. Akhirnya, ia bertanya, jalan sulit seperti apa yang ingin kau tempuh? Aku ingin mengolah gong iblis Atanasia. Zhang Han menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, setelah berlatih gong iblis Atanasia hingga puncaknya, seseorang dapat mencapai keabadian, sekalipun tubuhku hancur, selama masih ada setetes darah yang tersisa, aku dapat terlahir kembali, dengan tubuh abadi ini, aku dapat hidup sepanjang langit dan bumi, dan bersinar bersama matahari dan bulan. Gong iblis Atanasia memiliki 8 kekuatan supernatural, aku dapat memetik bintang dengan tanganku dan menginjak bintang dengan kakiku, jalan yang ingin kutempuh adalah jalan di mana tubuhku tak terkalahkan. Berdengung. Setelah kata-kata itu diucapkan, Zhang Guangyu tertegun. Setelah beberapa saat, akhirnya ia mengucapkan kata-kata ini, "Nak, apa kau kerasukan? Apa kau sedang membicarakan manusia?" Tepatnya, aku sedang berbicara tentang menjadi seorang kultivator. Zhang Han tertawa dan berkata, dunia yang kukenal jauh lebih rumit daripada di sini. Dunia abadi Kunlun seharusnya menjadi sudut yang bisa memamerkan dunia kultivasi. Ayah, meskipun aku belum memasukinya, ada begitu banyak rahasia di dunia ini dan kita akan menjelajahinya perlahan. Masih banyak waktu, dan ayah akan menemukan lebih banyak lagi di masa depan. Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti bicara. Kepalaku sudah pusing. Zhang Guangyu mengangkat tangannya dan melanjutkan, katakan saja, apakah ada bahayanya berlatih gong iblis Atanasia? Tidak. Zhang Han berpikir sejenak dan menjawab, kabarnya, seseorang hanya bisa mengolahnya setelah menembus belenggu. Tingkat ke-9 adalah batasnya, dan seseorang bisa melampaui keduniawian. Aku bisa mengolah teknik semacam ini, tetapi kalian tidak bisa, jadi aku harus memikirkan teknik kalian dengan matang. Zhang Han mendapatkan Atanasia Demon Gong saat ia melewati tahap ke-9 dan menemukan alam hidup dan mati. Alam rahasia itu adalah alam rahasia zaman kuno, dan terdapat 3 tanda pada prasasti batu yang tampak seperti pantulan dari kultivasi. Kata-kata yang disebutkan menunjukkan bahwa tingkat ke-9 adalah tingkat tertinggi, dan seseorang harus melampaui keduniawian untuk berkultivasi. Jika tidak, tubuh seseorang akan hancur berkeping-keping. Saat itu, Zhang Han masih memikirkan arti transendensi. Tanda kedua berbicara tentang dantian, dan tanda ketiga tentang lautan indera jiwa. Satu-satunya hal yang tidak dicatat adalah bahayanya, yang berarti bahwa ada 3 orang yang telah mempraktikkan metode ini sebelum Zhang Han, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Kini, dantian 10 inci dan lautan indera jiwa yang bermutasi telah memberi Zhang Han modal untuk berkultivasi, yang membuatnya memutuskan untuk memilihnya. Jika berhasil, ia akan mendapatkan manfaat tak terbatas. Jika dia mengambil jalan ini, dia percaya bahwa di masa depan, dia bisa menghadapi guntur ilahi di langit dengan tubuhnya. Zhang Guangyu tidak menghentikannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu memikirkan metode kita untuk saat ini. Karena kamu sudah memikirkannya, silakan saja. Oke. Zhang Han tidak membuang waktu bicara. Ia duduk di tengah aula dan melambaikan tangan kepada Hei kecil.
Hei kecil berjalan mendekati Zhang Han dengan patuh dan duduk. Hati-hati. Meskipun Zhang Guangyu tahu bahwa Zhang Han percaya diri, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Oke. Zhang Han mengangguk dan perlahan menutup matanya. Dong. Suara rendah dan nyaring tiba-tiba keluar dari tubuh Zhang Han. Berdengung, berdengung, berdengung. Sejumlah kristal kelas menengah bermunculan satu demi satu. Kristal-kristal itu pecah berkeping-keping, dan benang-benang sutra yang berkilauan membentuk formasi. Kemudian, ki spiritual yang melimpah mulai memenuhi seluruh ruangan. Selain itu, energi murni yang awalnya mengalir masuk, menyebabkan ki spiritual menjadi semakin pekat. Perlahan-lahan berubah menjadi kabut tipis, lalu mencair seperti gerimis. Pergi. Zhang Han tiba-tiba membuka matanya. Cahaya terang berkilauan di tatapannya. Setelah itu, wajahnya bersinar dan aliran cahaya yang mengalir menyatu menjadi satu garis dan melayang menuju Hei kecil. Hei kecil mendarat di atas kepalanya dan menyatu menjadi titik cahaya. Wus! Energi terus menyerangnya. Zhang Han mengeluarkan 3 benda suci berturut-turut, menghancurkannya, dan mengubahnya menjadi cahaya warna-warni yang berkumpul di wajah Hei kecil. Pada saat yang sama, ki spiritual yang kaya di ruangan itu juga berkumpul di tubuh Hei kecil. Napasnya naik tajam. Puncak Grandmaster. Alam ilahi. Begitu saja, dampak sumber energi membantunya menerobos. Sekali lagi, terdengar suara retakan di tubuhnya. Tulang, daging, dan darahnya semuanya membaik, tetapi peningkatan terbesar terjadi pada gadingnya. 90% energinya terpusat pada giginya, mengubah dan memperbaikinya dari dalam keluar. Swash! Saat suara terakhir terdengar, cahaya di wajah Zhang Han memudar. Ada sedikit kelelahan dalam tatapannya. Berhasil atau tidaknya kau akan bergantung pada inkarnasimu. Mewariskan kekuatan supernatural tidaklah mudah. Hei kecil dan Dahei telah menyerap esensi pohon yang petir, yang disempurnakan oleh Zhang Han dengan darah esensi. Dengan lapisan koneksi ini, tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Namun, ada bahaya bagi segalanya. Zhang Han tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak. Fiuh! Zhang Han menarik napas lembut. Sekarang giliranku. Hancurkan dan tempa ulang, aku akan mengolah gong iblis Atanasia. Ledakan. Saat Zhang Han bergumam, sepertinya ada ledakan besar di tubuhnya. Zhang Guangyu bingung. Menghancurkan meridiannya sendiri. Dia menempa ulang meridiannya. Ia tidak tahu tentang proses ini, tetapi ia pernah mendengar bahwa prosesnya sangat menyakitkan. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Zhang Han harus menanggung konsekuensi atas jalan yang telah dipilihnya. Tanpa ia sadari, menghancurkan meridiannya sendiri hanyalah langkah pertama. Atanasia Demon Gong bukan hanya tentang meridian, tetapi organ dalam, daging, darah, dan kulit semuanya akan terhubung. Peta meridian dari keterampilan ini sama melimpahnya dengan akar pohon tua. Ada banyak garis di mana-mana. Kesalahan apapun akan menyebabkan kegagalan. Bab 772 Ujian. Mendesis. Ada suara terbakar terus-menerus yang datang dari dalam tubuh Zhang Han. Mendengar itu, Zhang Guangyu menjadi sangat khawatir. Apakah Zhang Han membakar tubuhnya? Bersamaan dengan suara aneh ini, wajah Zhang Han berubah menjadi biru dan hijau, dan sesekali ada aliran darah mengalir keluar dari tubuhnya. Hal ini terjadi karena ia gagal mengendalikan meridiannya dengan baik. 8 meridian tambahan dan meridian utama relatif mudah ditangani. Yang paling bermasalah adalah cabang-cabangnya. Cabang-cabang itu ada di mana-mana. Untungnya, daya tahan Zhang Han relatif kuat. Meskipun tubuhnya sangat sakit, ia tetap terlihat tenang dan damai. Atanasia Demon Gong memang sulit. Aku sudah menghabiskan seluruh kekuatan spiritual dan indera jiwaku, tapi aku baru mengembangkan kurang dari 1/10-nya. Saya khawatir saya harus menghabiskan banyak sumber daya hari ini. Seperti yang tercatat di tablet, Gong Iblis Atanasia membutuhkan banyak harta roh untuk mendukungnya. Hanya ketika aku mengolahnya hingga tingkat kesempurnaan tertinggi, aku dapat mengolah tubuh abadi. Jalan yang kutempuh ini adalah jalan di mana aku menjadi seorang bijak bertubuh manusia. Tingkat pertama adalah memurnikan tulang, kulit, daging, dan darahku. Tingkat kedua adalah mengolah viscera, dantian, dan lautan indera jiwa. Terakhir, tingkat ketiga adalah mengolah tubuh abadi. Jalan ini memang ditakdirkan sulit, tetapi aku memiliki kegigihan untuk mengolah Atanasia Demon Gong. Malam ini, selama aku membuka meridianku, menjalankan metode kultivasi sekali, aku bisa mulai mengolah tingkat kulit, dan mencapai kulit abadi. Dengan begitu, senjata-senjata suci di dunia ini tidak akan bisa melukaiku. Saat itu, kultivasiku mungkin sudah berada di tahap tengah keilahian. Pada saat itu, aku bisa melawan tahap puncak surga secara langsung. Jika aku berhasil menembus tahap terakhir, aku bisa mengalahkan tahap puncak surga dengan mudah. Pada tahap bawaan, fondasi dantian 10 inci dan tanda guntur lautan indera jiwaku baru saja dimulai. Bahkan putra dan putri suci dari sekte-sekte besar,
atau bahkan binatang iblis kuno, mungkin tidak sekuat aku di awal. Setelah menenangkan pikirannya, Zhang Han menyusun rencana. Ia mulai menyerap sejumlah besar ki spiritual sebagai sumber energi untuk membuka meridiannya. Wus! Secara bertahap, ki spiritual cair mengalir terus-menerus ke dalam tubuhnya seperti aliran-aliran kecil. Ia sengaja memperlambat lajunya agar Hei kecil dapat menyerapnya dan memastikan energinya stabil. Kemudian, laju penyerapan ki spiritual mulai meningkat drastis. Mereka mulai mengalir deras ke Zhang Han seperti sungai. Beberapa menit kemudian, energinya bagaikan lautan yang mengamuk dan seakan habis. Ekspresi Zhang Guangyu membeku saat dia menonton. Telinganya berkedut dan dia berbalik untuk berjalan memasuki ruangan. Seorang pelindung alam bumi yang menjaga danau surga berkata sambil tersenyum kecut, "Tuan muda, keributan di dalam terlalu besar." Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Zhang Guangyu melambaikan tangannya dan berkata, "Ambil ini." 20 objek suci dengan energi yang kuat muncul. "Baiklah kalau begitu, Anda kaya dan mengesankan." Sang pelindung berbalik dan melarikan diri sambil membawa benda-benda suci itu. Oleh karena itu, ki spiritual di ruang kultivasi Zhang Han tidak berhenti. Hal ini membuat Zhang Guangyu mendesah berulang kali, anak ini adalah lubang hitam. Tidak masalah jika dia tidak berkultivasi, tetapi begitu memulainya, dia harus menyerap energi dalam jumlah besar. Dia menggunakan begitu banyak energi untuk menempa meridian lagi. Ini mungkin bukan proses biasa. Melihat napas Zhang Han yang teratur, Zhang Guangyu tidak lagi khawatir. Ia malah mulai mengamatinya. Setelah 2 jam, Hei kecil terbangun. Saat ia menggerakkan tubuhnya, tulang-tulangnya bergerak. Ia masih sebesar sebelumnya, dan otot-ototnya tampak lebih seimbang. Meski begitu, ukuran tubuhnya lebih besar dari 90% anjing lainnya, dan tubuhnya tidak kalah dengan anjing Mastiff Tibet yang besar. Bagaimana anjing bermata 4 bisa begitu tampan? Kawan kecil, kau memang anjing bermata 4 paling tampan di dunia ini. Zhang Guangyu menatap Hei kecil dan merasakan napasnya sudah stabil di alam ilahi. Zhang Han lah yang mengembangkan metode ini, dan anjingnya ikut menikmati kesuksesannya. Anjing yang dibesarkan putra Zhang Guangyu sudah berada di alam ilahi. Kemampuan tempur si kecil itu setara dengan alam ilahi. Zhang Guangyu juga merasa tertekan. Putranya memang lebih baik darinya, tetapi ia seharusnya tidak melakukannya terlalu sering. Kalau tidak, Paman Dong akan selalu berkata, "Kamu jauh lebih baik daripada ayahmu." Sekarang keadaannya seperti ini, sepertinya sudah waktunya bagi Zhang Guangyu untuk berkultivasi juga. Kecepatan mereka terlalu tinggi. Jika terus seperti ini, bahkan anjing-anjing yang dibesarkan oleh putranya pun akan lebih baik daripada dia. Aduh! Hei kecil melolong pelan dan berjalan malas di depan Zhang Guangyu. Kemudian, ia duduk di kakinya dan menunggu tuannya keluar. Sumber energi itu terus berlanjut, dan Zhang Han terus menyerapnya. Dalam beberapa jam terakhir, lebih dari 70% meridiannya telah terbuka. Meridian-meridian itu tersebar di seluruh kaki, tungkai, perut, dan telah mencapai dadanya. Kekuatan itu terus mengalir ke atas. Saya tidak menyangka akan sesulit ini. Zhang Han merasa sedikit emosional, tetapi ia tidak ingin terburu-buru. Ini bukan masalah mendesak. Sekalipun sudah lebih dari 99% selesai, jejak terakhir tidak boleh sembarangan. Ada banyak hal yang bisa menyebabkannya gagal di bagian terakhir. Berdengung. Ketika gerakan itu mencapai lehernya, terjadilah gejolak yang mengguncang seluruh ruang dan menyapu ke segala arah. Melihat ini, wajah Zhang Guangyu sedikit memucat. Ia mengulurkan tangan kanannya dan mengubah kekuatan spiritualnya menjadi perisai energi untuk melindunginya dari fluktuasi energi. Berdengung, berdengung. Gelombang demi gelombang energi mengalir ke dalam dirinya bagai ombak laut. Perubahan ini membuat Zhang Guangyu menyadari bahwa Zhang Han telah mencapai tahap akhir kultivasinya. Kepala adalah bagian yang sulit diatasi. Zhang Han melambat dan bersiap untuk mengambil waktu, tetapi dia tidak menyangka energinya mengembang. Tai Wu Thunder mulai beraksi lagi. Retakan. Tiba-tiba, suara guntur mulai berkedip-kedip di dalam tubuh Zhang Han. Gemerincing. Zhang Han merasa jantungnya berdebar kencang karena ia pikir ia akan gagal. Tentu saja. Suara rendah dan nyaring terdengar dari dalam tubuh Zhang Han, dan banyak darah mengucur keluar. Napasnya pun menjadi lemah dan tak stabil. Namun, dia tidak menyangka sifat abadi dari Tai Wu Thunder dapat membantu tubuhnya pulih seketika. Menstabilkan meridian. Kejutan itu datang tiba-tiba. Tai Wu Thunder terancam dan mengambil inisiatif menyerang, tetapi tetap saja milik Zhang Han. Melihat hal ini, Zhang Han mengendalikan petir kayu Tai dengan pikirannya dan mulai menstabilkan meridiannya. Hal ini membantunya mempercepat seluruh proses. Berdengung. Gelombang serangan energi terakhir memperluas semua meridian dari kepala hingga ujung kakinya. Jika seseorang bisa melihat menembus tubuhnya, ia akan dapat melihat meridian-meridian yang tersebar rapat di tubuhnya, yang tampak seperti jaring kawat. Ada meridian utama,
8 meridian tambahan, dan meridian-meridian kecil yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Zhang Han tidak menghentikan dampak petir kayu Tai. Setiap kali petir itu menyerang, meridiannya akan lebih cepat stabil. Setelah 3 serangan, Zhang Han kemudian memanggil kembali suara petirnya dengan kekalahan. Kemudian, sejumlah besar kekuatan spiritual keluar dari dantiannya. Gong Iblis Atanasia. Zhang Han mulai melepaskan kemampuannya. Kekuatan itu bermula dari dantiannya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia bisa merasakan sublimasi yang terjadi. Serangkaian suara berisik. Kultivasinya telah meningkat lagi dari tahap awal bawaan hingga mendekati tahap tengah sebelum perlahan berhenti. Selesai. Mata Zhang Guangyu berbinar. Ia menatap Zhang Han yang perlahan membuka matanya dengan tatapan gembira. Fiuh. Dia menghembuskan napas panjang dan keruh. Bagaimana? Tanya Zhang Guangyu. Sangat sukses. Jam berapa sekarang? Kayaknya sekitar jam 4. Langitnya belum cerah. Baguslah. Zhang Han berdiri dan terkekeh. Sudahlah. Aku masih bisa tidur nyenyak setelah kembali. Dia benar-benar lelah. Dia telah kehilangan kekuatan supernaturalnya dan meridiannya hancur lalu dibangun kembali. Semua ini menguras terlalu banyak energinya. Zhang Guangyu juga merasakannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan pulang ke rumah bersama Zhang Han. Ketika mereka sampai di halaman, mereka mendengar Dahei mendengkur keras. Orang ini pada dasarnya tidak waspada. Tentu saja, itu karena Hei kecil ada di sana. Mereka masing-masing kembali ke rumah masing-masing. Hei kecil berbaring di sebelah Dahei, Zhang Guangyu kembali ke kamarnya di sebelah, dan Zhang Han kembali ke rumah tunggalnya yang memiliki halaman sendiri. Ketika ia memasuki kamar tidur, Meng Meng masih tertidur lelap. Mendengar suara langkah kaki, Ziyan membuka matanya dengan linglung dan bergumam samar, "Sayang, kamu sudah kembali." Dia menjawab, "Ya." Ia melepas mantelnya dan naik ke tempat tidur. Ziyan pun merasa nyaman. Ia meringkuk di samping Zhang Han dan segera tertidur lelap. Zhang Han pun perlahan menutup matanya karena kelelahan. Dia tidur nyenyak. Setelah beberapa waktu, Zhang Han merasa hidungnya gatal. Ia kemudian tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Meng Meng memegang sehelai rambut panjang Ziyan dan menggelitiknya. Papa, kamu sudah bangun?" Meng Meng bertanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Apakah ada yang menggelitikku barusan?" "Meng Meng, kau lihat siapa dia?" tanya Zhang Han penasaran. Aku tidak melihat siapa orangnya." "Hah? Lalu kenapa hidungku gatal? Apa aku sedang bermimpi?" Zhang Han memasang ekspresi bingung. "Ya, Papa, kamu pasti sedang bermimpi." Meng Meng mengangguk dengan serius. "Oh, jadi itu cuma mimpi. Kalau begitu aku akan tidur sebentar lagi." Zhang Han menutup matanya begitu selesai berbicara. Setelah menunggu 10 detik, masih tidak ada gerakan. Zhang Han menyipitkan mata dan melihat Meng Meng mengedipkan mata besarnya. Ia dengan hati-hati memegangi rambutnya dan perlahan mendekati Zhang Han. Dia hampir tertawa terbahak-bahak saat itu, tetapi dia menahannya. 5 detik berikutnya berlalu. Saat rambutnya jatuh di hidungnya, Zhang Han juga membuka matanya. "Bagus sekali. Ternyata kau orang jahat. Aku sudah menangkapmu." Zhang Han duduk, memeluk Meng Meng, dan menggelitik bagian bawah lengannya. Hahaha. Tidak seorang pun tahu apakah Meng Meng merasa gembira atau takut digelitik saat ia terus tertawa. Saat itu, Ziyan keluar dari kamar mandi dan sedang mengeringkan poninya. Melihat pemandangan ini, senyum bahagia tersungging di sudut bibirnya. Saat melahirkan Meng Meng, dia bertanya-tanya apakah suatu hari dia akan memiliki seorang ayah yang akan bermain dengannya seperti ini. Dan sekarang, faktanya adalah mereka bertiga ditakdirkan untuk bersama. Ziyan merasa itu adalah kehendak Tuhan. "Mama memintaku untuk membangunkanmu." Setelah Zhang Han melonggarkan cengkeramannya, Meng Meng duduk dan berkata dengan tatapan serius. "Benarkah begitu?" "Ya, benar. Aku tidak berani menghukum ibumu, apa yang harus kulakukan?" "Yah." Meng Meng menoleh dan menatap Ziyan. Ia berpikir, aku juga tidak berani. Lalu, dia mengganti topik. "Papa, aku lapar. Ini selalu berhasil." Mendengar ini, Zhang Han bangkit dan berpakaian. "Ayo kita sarapan yang lezat." Maka, Ziyan membantu Meng Meng berpakaian, dan keluarga bertiga itu pun keluar. Saat itu, Rong Jiali sudah menyiapkan sarapan. Di meja sarapan, hanya ada Zhang Guangyu, Rong Jiali, dan keluarga Zhang Han. Yang lainnya, semuanya pergi ke area murid luar untuk ikut bersenang-senang. Pukul 6 pagi, ujian eksternal resmi dimulai. Zhao Feng dan yang lainnya ikut serta dalam kompetisi. Sistem penilaiannya adalah memilih lawan dengan cara diundi. Pemenangnya akan mendapatkan 1 poin, yang kalah tidak akan mendapatkan poin. Setelah 1 putaran, akan diundi untuk menentukan lawan berikutnya. Pada akhirnya, skor gabungan semua peserta akan ditabulasi.
Sistem poin adalah salah satu cara untuk menguji para murid. Di saat yang sama, beberapa pelindung juga akan hadir dan mengawasi. Beberapa murid yang berbakat tetapi belum mencapai tingkatan yang tinggi akan direkrut dengan sistem pengecualian. 5 tahun yang lalu, ada seorang murid yang menjadi kepala suku meskipun hanya memiliki kekuatan Grandmaster tingkat menengah. Ia meninggalkan warisan yang luar biasa. Bab 773 dengan bunga majemuk. Dalam penilaian lingkar luar, jika kedua belah pihak memiliki poin, pihak yang kalah akan menerima setengah dari poin mereka kepada pihak yang menang. Dengan demikian, semakin banyak poin akan diberikan kepada pihak yang kuat, dan pihak yang lemah akan mendapatkan poin yang lebih sedikit. Ini adalah penilaian paling dasar. Ada juga beberapa tes untuk alkimia, arai, dan bakat lainnya. Jika mereka memenuhi syarat, mereka akan dipilih menjadi murid dari 8 puncak. Ini adalah sesuatu yang telah lama ditunggu-tunggu oleh para pengikut lingkaran luar dan mereka tentu telah mempersiapkan diri dengan baik untuk kesempatan ini. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, Zhang Han tidak tertarik sama sekali. Selama 2 hari menemani Meng Meng, Zhang Han akan pergi ke ruang danau surga untuk berkultivasi setiap malam. Setelah 2 hari, meridiannya sepenuhnya stabil dan ki-nya dapat bersirkulasi secara perlahan. Siang hari ketiga, Meng Meng merasa mengantuk setelah makan siang dan tidur siang. Zhang Han bebas, jadi ia pergi ke arah arena kompetisi lingkaran luar. Di sisi kiri gunung depan terdapat area luas yang merupakan lingkaran luar. Di alun-alun arena, sudah ada banyak murid. Lebih dari 1000 pengikut lingkaran luar telah mengasah pedang mereka dan memamerkan keterampilan mereka. Jumlah orang di arena tantangan totalnya 30 orang, sehingga mereka harus mengantre untuk ikut serta dalam pertarungan. Di sisi arena tantangan, terdapat barisan panjang orang, termasuk Wang Xiaowu, Jiang Bing, tetua ketiga, tetua ke-6, dan komandan puncak binatang, yang semuanya adalah murid-murid berbakat. Beberapa tuan puncak atau tetua yang sedang bebas juga akan datang untuk menonton pertandingan. Mereka juga sangat mementingkan kekuatan generasi baru, tetapi mereka tidak perlu hadir. Zhang Han melirik mereka, tetapi tidak menyapa siapapun. Ia malah berjalan ke samping dari pinggiran arena. Di dalam arena tantangan di tengah, Zhao Feng dan seorang pemuda menarik banyak perhatian. Dalam waktu 3 tarikan napas, lebih dari 40 orang telah berkumpul. Oh, sepertinya Zhao Feng jago bertarung. Kemampuannya untuk menarik banyak orang menonton kompetisi menunjukkan bahwa dia relatif kuat. Zhang Han berpikir demikian, tetapi komentar yang sampai ke telinganya berbeda dari apa yang dipikirkannya. Kakak Yuan akan menyiksa orang lain lagi. Setelah 2 hari bertarung, dia belum pernah kalah. Dan dia sangat beruntung belum bertemu dengan orang-orang yang sangat kuat itu. Sekarang dia punya 49 poin. Jika dia mengalahkan orang ini, dia akan mendapatkan 50 poin. Kamu salah. Itu anak buah tuan muda, yang juga sangat kuat dan memiliki lebih dari 30 poin setelah kalah sekali. Sepertinya dia akan kalah lagi dan poinnya akan direbut oleh saudara Yuan. Tapi jika saudara Yuan bertemu dengan mereka yang baru saja menerobos ke alam ilahi, dia akan kehilangan setengah poinnya. Itu tergantung keberuntungannya. Tentu saja, keberuntungan juga bagian dari kekuatan kita. Kita hanya perlu menunjukkan kemampuan terbaik kita dan para tetua akan melihatnya. Memang benar, tapi poinnya terkait dengan hadiah kita. Sekarang poin tertinggi sepertinya sudah mencapai 200. Hari ini hari kedua dan masih ada 3 hari lagi. Mungkin seseorang bisa mendapatkan lebih dari 1000 poin dan menukarnya dengan objek ilahi. Petik 2. Setelah mendengarkan mereka, Zhang Han tahu bahwa mereka menganggap Zhao Feng sebagai seorang pemula. Tapi masih ada sedikit peluang baginya untuk menang. Mari kita lihat bagaimana dia akan mengerahkan bayangan iblis kegelapan besarnya. Zhang Han menatap Zhao Feng yang sedang bersiap menyesuaikan ki-nya. Dia merasakan kehadiran seniman bela diri di sisi yang berlawanan. Zhao Feng berada di tahap tengah Grandmaster dan sangat dekat dengan puncak Grandmaster. Sisi yang berlawanan berada di puncak Grandmaster dan hanya ada sedikit celah di antara mereka. Dengan keahliannya yang mendalam, Zhao Feng mungkin bisa mengalahkan lawannya. Namun, penilaian Zhang Han salah. Dor. Zhao Feng dan kakak senior Yuan saling memberi hormat, lalu bergerak dan mulai bertarung. Setelah menonton selama 5 detik, Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Zhao Feng relatif kurang dalam hal pengalaman bertempur, sedangkan lawannya pasti telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati. Gerakan Yuan sangat licik dan berpengalaman. Bersamaan dengan jurus telapak pembelah gunung, gelombang udara yang dahsyat menyapu dari telapak tangannya. Zhao Feng menghadapi kemungkinan kekalahan. Namun, yang mengejutkan semua orang, saat ia membungkuk, ia berubah menjadi bayangan dan melarikan diri dari sisi kanan. Saat itu, sebilah pedang pendek tiba-tiba muncul di tangan kirinya, yang kemudian ia tebaskan ke arah saudara Yuan. Melihat ini,
Zhang Han tidak bisa menahan diri untuk berkata, bagus. Dalam menghadapi bahaya, ia tidak panik, tetapi menggunakan jurus yang paling tepat untuk melakukan serangan balik. Zhao Feng memiliki pemahaman yang baik tentang seni bela diri. Tapi dia tetap akan kalah. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari samping. Suara itu berasal dari seorang gadis berwajah bayi bergaun panjang dengan rambut diikat 2 ekor kuda. Ia menatap arena dan berkata, saudara Yuan telah melalui banyak pertempuran. Pemuda yang dibawa tuan muda tampaknya kurang berpengalaman. Oh. Zhang Han menatap wanita itu, yang tampaknya berada di tahap tengah Grandmaster dan bertanya, bagaimana kau tahu itu? Dengan mataku. Gadis itu tampak sangat bersemangat. Ia menjawab, aku pandai menilai orang. Misalnya, kau memberiku perasaan yang sama seperti dia. Kau jarang berkelahi, kan? Mulut Zhang Han sedikit bergetar. Dia pikir gadis itu bermata tajam, tetapi dia salah. Menyadari Zhang Han tidak menjawab, ia tampak tidak keberatan dan bertanya, kamu dari mana? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Saat ini, bukankah seharusnya kamu gugup untuk pertarungan berikutnya? Zhang Han menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan bertarung. Aku sudah diterima sebelumnya. Aku sangat berbakat dalam alkimia. Jadi begitu. Zhang Han mengangguk dan melihat ke arena. Gadis itu juga berhenti berbicara, karena Zhao Feng telah kalah dalam pertarungan panas melawan saudara seperguruan Yuan. Kau hebat. Kakak seperguruan Yuan dengan tenang memberi hormat, lalu maju ke depan untuk mengundi. Zhao Feng menggelengkan kepalanya pelan. Saat hendak mengundi, ia dihentikan oleh teriakan seseorang. Gadis kecil, akui kekalahanmu secepatnya. Palu di tanganku takkan berbelas kasihan. Ia melihat arena tantangan tak jauh dari sana. Instruktur Liu, sambil membawa benda ilahi, sebuah palu besar yang baru saja diterimanya, melangkah masuk ke arena. Setelah naik, dia menepuk-nepuk bagian bawah palu dengan gembira dan 2 suara tamparan pun terdengar. Yang lain meragukan apakah tangannya terluka. Apakah pantas untuk dipamerkan? Adapun instruktur Liu sendiri. Ya, tentu saja. Aku sudah lama memohon pada Paman Zhang sebelum dia memberiku palu ini. Wanita di seberang sana begitu marah hingga dia menghunus pedangnya dan berkata dengan suara dingin, jangan bicara omong kosong. Sambil mengayunkan pedangnya, dia bergegas menuju instruktur Liu. Wah, benar-benar pemarah. Instruktur Liu mencibir dan dengan cepat mengayunkan palu yang lebih besar dari kepalanya itu. Lalu ia menghantam gadis itu dengan palunya. Dentang, dentang. Suara logam beradu terdengar berulang kali. Meskipun gadis itu berada di tahap Grandmaster akhir, sementara instruktur Liu berada di tahap tengah, palu itu mempersempit jarak di antara mereka. Instruktur Liu segera menghantam gadis itu ke arena tanpa ragu. Tut, aku terima pendapatmu. Tepuk, tepuk. Instruktur Liu melirik orang-orang di sekitar dan menepuk bagian bawah palu dengan ekspresi puas. Namun tiba-tiba, dia melihat bosnya. Mendesis. Liu terkejut. Lalu ia berhenti pamer dan keluar dari arena. 36 poin. Itu bukan skor rendah. Bagi anggota tim keamanan, frekuensi pertempuran mereka tidak terlalu tinggi dan mereka tidak perlu membuktikan diri dengan cara ini. Mereka datang ke sini untuk berpartisipasi dalam beberapa pertempuran dan memperkaya pengalaman mereka. Di sisi lain, melihat mereka berdua meninggalkan arena, Su Yong melangkah ke arena atas desakan pihak lain. Dia telah melihat bosnya dan ingin pamer di depannya. Tanpa diduga, wajah Zhang Han sedikit berubah saat Su Yong mulai bertarung. Saya hampir lupa tentang mereka. Suara mendesing. Dia berbalik dan datang ke danau surga lagi. Kedua pelindung itu ketakutan saat melihatnya. Tuan muda, mengapa Anda ada di sini lagi? Setiap kali dia di sini, dia menyerap terlalu banyak energi. Jika dia datang setiap hari dengan kecepatan seperti ini, dia tidak akan butuh waktu setahun untuk menguras danau surga. Zhang Han juga sedikit terdiam. Ia melambaikan tangan dan meninggalkan 2 jenis benda suci dan 2000 kristal tingkat rendah. Dia terlalu kaya. Begitu dia memasuki ruangan, Zhang Guangyu masuk. Wah, kamu rajin sekali. Zhang Guangyu tertawa, berusahalah sekuat tenaga untuk berkultivasi. Paman Dong pasti akan berubah pikiran setelah melihat pemandangan ini. Aku tidak berkultivasi. Zhang Han menjawab, beberapa waktu lalu, aku telah merapal mantra pada ketiga orang kecil itu, tetapi mereka semua berhasil mencapai tingkat kultivasi hari ini. Ini menunjukkan bahwa Musue sang iblis perempuan, Si Feng Hou sang Raja Wali kecil, dan Ye Longyuan sang penjelmaan iblis, memiliki kualifikasi serupa dan termasuk ke dalam seniman bela diri kelas atas di dunia. Mantra. Zhang Guangyu bertanya, siapa? Musue, Ye Longyuan dan Si Feng Hou. Hah. Wajah Zhang Guangyu sedikit berubah, mereka bertiga. Tapi mereka semua adalah pemimpin generasi muda. Bahkan Yun Fei Yang pun tak mampu mengalahkan mereka. Namun, mereka tetap bertahan di dunia sekuler.
Setelah lebih dari 5 tahun, Yun Fei yang sudah berada di alam bumi, sementara mereka akan menerobos ke alam ilahi. Namun, bagaimana mungkin mereka ada hubungannya denganmu? Mantra apa yang kau berikan pada mereka? Jika ada kesempatan, si Feng Hou. Saat berbicara, mata Zhang Guangyu berkilat dingin. Darah anak itu adalah fusi, dan dia akan tumbuh menjadi lawan yang tangguh di masa depan. Itu semacam mantra yang membuat orang berutang. Mantra itu punya batasan yang sangat besar. Mantra itu hanya bisa membuat mereka memiliki iblis batin, tidak lebih. Itu mantra yang lemah. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Mantra itu bukannya tak terkalahkan. Setidaknya, mereka yang berada di puncak surga di belakang mereka bisa menghapus tanda berutang di dahi mereka, tapi itu hanya sementara. Sudah saatnya untuk memperdalamnya. Sambil tersenyum tipis dan mengangkat kedua tangannya, Zhang Han mengatur ki-nya dan berbisik pada dirinya sendiri. Kutukan setan, segel setan, keterampilan setan, mantra setan. Dengan suaranya yang halus, seberkas cahaya hitam melingkari Zhang Han, menyeduh dan menunggu. Setelah setengah jam, tenda hitam itu tiba-tiba bergetar, memperlihatkan tanda yang rumit. Zhang Han juga berkata dengan tenang, dengan bunga majemuk. Berdengung. 3 gumpalan ki melintas. Zhang Guangyu tercengang. Mantranya sangat misterius, ya. Bagaimana kau akhirnya menguasainya? Melihat ini, Zhang Han tertawa. Mereka akan merasakannya nanti. Berapa jumlah utang mereka kepada Anda sebelum bunga? Musue dan Ye Longyuan masing-masing berutang 10.000 kristal kepadaku. Si Feng Hou berutang 20.000 kristal. Sekarang jumlahnya berlipat ganda. Artinya, Musue dan Ye Longyuan masing-masing berutang 20.000, dan si Feng Hou 40.000. Bisakah mereka membayarnya kembali? Mereka akan datang kepadaku untuk membalas budiku. Zhang Han tersenyum misterius. Ini. Zhang Guangyu sedikit terdiam, 80.000 kristal setara dengan pendapatan tahunan sebuah sekte. Nah, Nak, sejujurnya, sekte pedang Luofu juga sangat kuat dan pemimpinmu sangat menyayangi Musue. Dunia tersembunyi penyihir di sekte Lihun mirip dengan mereka. Tidak ada yang serius. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan wajahnya tiba-tiba berubah. Oh tidak, sudah waktunya aku kembali. Meng Meng akan segera bangun. Suara mendesing. Sebelum Zhang Guangyu sempat membuka mulutnya, Zhang Han menghilang. Dia kembali ke kediamannya secepat yang dia bisa. Meng Meng berdiri di halaman bersama Ziyan dan tampak tidak senang di wajahnya. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan bertanya, Zhang Han. Kemana? Kemana kamu pergi? Kamu pergi bersenang-senang saat aku tidur, kan? Bab 774 Zaman Kemasan. Zhang Han merasa sedikit pusing. Dia hampir tertawa sebelum melirik Ziyan. Ziyan juga tersenyum. Mungkin karena dia takut Meng Meng akan menangis jika tidak melihat papanya saat bangun tidur. Meng Meng adalah pembelajar yang cepat dan menggemakan kata-kata Ziyan. Imut-imut sekali. Zhang Han merasa geli. Ia berjalan cepat ke arahnya, berjongkok dan tampak serius, lalu berkata, maaf. Meng Meng sedikit bingung dan menatap Ziyan, lalu teringat apa yang seharusnya ia katakan. Ia menoleh ke Zhang Han dan bertanya, kenapa? Aku seharusnya tidak pergi bermain saat Meng Meng sedang tidur. Dan, aku tidak tahu. Kamu tahu itu. Apa yang harus saya ketahui? Apa yang baru saja kamu lakukan? Oh, ini semua salah kakekmu. Dia ngotot mau bicara dengan ayahmu. Kalau kita ketemu dia, kita harus menghukumnya, kan? Ya. Meng Meng langsung percaya dan menjawab dengan serius, lain kali aku bertemu kakek, aku akan bilang padanya untuk tidak mengajak papaku keluar, kalau tidak aku tidak akan menyukainya. Ya, atau kau tidak akan berbicara dengannya. Zhang Han tersenyum dan berkata, ayo pergi, putri kecilku. Ayo pergi. Meng Meng melompat ke pelukan Zhang Han dengan gembira. Ziyan tak kuasa menahan tawa. Di saat yang sama, ia merasa sejak Zhang Han bertemu orang tuanya dan kembali berkumpul dengan keluarganya, ia tampak lebih ceria. Dia bahagia, begitu pula Ziyan. Keluarga bertiga sedang bermain di halaman. Zhang Guangyu dan Rong Jiali sedang sibuk. Zhang Li dan Zhou Fei pergi ke ring luar untuk menonton pertandingan, yang juga memberi mereka waktu luang. Oh, tidak, masih ada 3 orang di sekitar, termasuk Dahei, Little Hei, dan ini Todd. Dalam hampir setahun, Dahei dan Little Hei telah memasuki alam ilahi. Jika kecepatan seperti itu terungkap, banyak orang di dunia seni bela diri akan ketakutan. Namun, di dunia kecil, mereka tidak terlalu terkejut dan banyak juga yang mendapatkan peluang besar. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, tidak akan sulit bagi mereka untuk segera berkultivasi menjadi seniman bela diri di alam ilahi. Namun, orang biasa tidak akan begitu rela memberikan begitu banyak bahan alami berharga kepada orang lain, tidak seperti Zhang Han.
Mereka menghargai hidup mereka dan lebih suka menyimpan bahan alami berharga tersebut untuk diri mereka sendiri jika mereka membutuhkannya di masa mendatang. Mereka bertiga bersenang-senang. Kutukan iblis mulai memperlihatkan taringnya yang ganas saat menyebar ke berbagai arah. Terletak di antara jajaran pegunungan yang luas di barat laut, Seven Harmony World merupakan tempat dengan pemandangan dan ki spiritual terbaik di seluruh Seven Harmony World yang dimiliki oleh Sekte Luo Fu Sword. Di puncak gunung, pemimpinmu dan istrinya berada di sebuah halaman. Halaman itu bagaikan sumber air panas terbuka dan bunga teratai terlihat di mana-mana di kolam. Ada kabut tipis yang mengambang di atas air, yang merupakan ki spiritual yang kaya. Mengenakan jubah mandi, Musue berbaring di bawah air dan berkultivasi dengan mata tertutup. Setelah beberapa hari persiapan, ki dan seluruh tubuhnya telah disesuaikan dengan kondisi terbaik dan ia siap untuk menerobos ke alam ilahi. Pemimpinmu juga sangat murah hati. Ia menggunakan ratusan batu kristal tingkat menengah dan puluhan benda suci. Mereka semua adalah harta karun roh tingkat kelima, tetapi perbedaannya juga sangat besar. Sebagian besar harta karun di sekte dunia kecil berada di tingkat kelima, dan Zhang Han belum pernah melihat harta karun di tingkat keenam, seperti pohon yang lei. Seiring berjalannya waktu, Ibu Musue tampak sedikit gugup. Fluktuasinya sudah berlangsung selama 6 jam. Kenapa belum ada hasilnya? Jangan khawatir. Pemimpinmu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia sedang mengumpulkan kekuatannya dan menunggu saat terakhir untuk menerobos. Kemungkinan besar dia akan mencapai alam dewa tahap akhir. Menerobos ke alam ilahi adalah lompatan besar. Setelah menyerap beberapa benda suci atau energi murni, dia akan dapat mencapai tahap puncak alam ilahi dalam beberapa hari. Setelah memperlambat dan menstabilkan basis kultivasinya, dia tidak akan jauh dari menerobos ke tahap alam bumi. Hanya ketika dia mencapai tahap alam bumi, dia akan dapat berhenti. Yang akan dia konsumsi adalah fondasi yang telah dia kumpulkan sejak lama di puncak Grandmaster. Aku tahu, tapi bisakah Sue menanggungnya? Aku hanya khawatir dia akan terluka. Sekalipun dia berhasil mencapai tahap akhir alam dewa, dia tetap membutuhkan keseimbangan yang baik. Ibu Musue mendesah. Dia bisa melakukannya. Ini sudah dimulai. Mata pemimpinmu menyipit. Ki spiritual membentuk gelombang dan berkumpul di tubuh Musue. Wajahnya memancarkan cahaya hijau. Seiring berjalannya waktu, ki spiritual menjadi semakin kuat dan ki yang mengelilingi Musue akhirnya menerobos ke alam ilahi. Tahap awal, tahap tengah. Saat ki Musue yang meningkat hendak distabilkan, jejak perjuangan melintas di wajahnya. Berdengung. Sejumlah besar ki spiritual terus-menerus terkompresi ke dalam tubuhnya. Secara bertahap, ia akan menerobos ke alam dewa tahap akhir. Namun, pada saat ini, sesuatu terjadi. Wajah Musue menjadi gelap. Pada saat yang sama, suara halus dan samar dapat terdengar. Dengan bunga majemuk. Dengan bunga majemuk. Petik 2. Suara itu seakan bergema tak terhitung jumlahnya, membuat wajah Musue semakin pucat. Ia seakan melihat sesuatu yang mengerikan dan tak henti-hentinya gemetar. Pemimpinmu menggertakkan giginya dan mengucapkan kata, kutukan. Ah! Ibu Musue terkejut. Gemerincing. Dengan lambaian tangan kanan pemimpinmu, sebuah benda suci untuk menghilangkan kutukan muncul. Benda itu adalah rumput sepanjang 10 cm. Cahaya lembut muncul, menutupi wajah Musue. Namun kabut hitam itu sangat licik dan dengan cepat masuk ke mata Musue. Ledakan. Tubuh Musue bergetar selama 10 detik sebelum ia kembali tenang. Ia perlahan membuka matanya dan berdiri. Ada raut ketakutan dan kebingungan di matanya. Yang terlihat jelas adalah tanda, hutang, yang muncul di dahinya. Ibu dan ayah, aku berhasil. Musue merasakan ki bersirkulasi dalam tubuhnya dan kemudian dia sadar. Dia bingung, saat pertama kali menerobos, saya merasa seperti mimpi buruk. Ini. Ibu Musue ragu-ragu dan tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Bagaimanapun, Musue akan melihat tanda itu saat dia melihat ke cermin. Kenapa kamu tidak mencoba menghapus tanda itu? Dia menyentuh lengan pemimpinmu. Gemerincing. Pemimpinmu mengangkat tangannya dan mengeluarkan ramuan spiritual, mencoba bekerja dengan susunan itu untuk menghilangkan tanda di dahi Musue. Akan tetapi, semua usahanya sia-sia, yang membuat wajah pemimpinmu berangsur-angsur membiru. Musue juga menyadari ada sesuatu yang aneh dan segera berbalik melihat ke arah kolam, menatap bayangannya di air. Teriakan marah terdengar. Ah, Zhang Hanyang. Zhang Hanyang. Aku akan pergi dan membunuhnya. Pemimpinmu hendak pergi ketika wajahnya menjadi gelap. Namun sebelum dia keluar dari halaman, Musue menoleh. Jangan pergi. Aku akan pergi sendiri. Setelah kondisiku stabil, aku akan menekannya ke tanah dan memukulinya dengan keras menggunakan tanganku sendiri. Dia begitu marah hingga ingin membalas dendam, jadi pemimpinmu berhenti. Di sisi lain, Ye Longyuan tidak terlalu banyak bicara. Setelah menerobos, ia ketakutan dan marah.
Ia sendirian dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, ia suka merencanakan ke depan. Misalnya, ia akan mencari kesempatan untuk membunuh Zhang Hanyang setelah kultivasinya stabil. Begitu pula si Feng Hou. Di belakangnya berdiri tetua ketujuh sekolah angin salju. Kamu bilang kamu dikutuk oleh Zhang Hanyang. Apakah tanda itu muncul satu hari dalam sebulan? Ya, selain aku, ada Ye Longyuan dan Musue. Aku akan membunuh Zhang Hanyang sebelum mereka membunuhnya. Hehe. Tetua ketujuh tampak mencibir pada dirinya sendiri dan berkata, gudang harta karun sekte kita telah menderita kerugian besar. Kali ini, kau hanya memiliki beberapa benda suci untuk ditembus. Untungnya, kau sangat berbakat dan memiliki garis keturunan yang baik, yang membantumu menembus alam dewa tahap akhir. Tahukah kau mengapa sumber dayanya lebih sedikit? Itu karena Zhang Hanyang. Tetua ketujuh ingin membunuh Zhang Hanyang. Bagi sekte kita, subsekte di 4 dunia kecil lainnya telah hancur, dan pelakunya adalah Zhang Hanyang. Dia baru saja mencapai puncak Grandmaster, bahkan jika dia menembus alam ilahi, aku bisa menghajarnya sampai mati dengan satu tamparan. Dia bahkan tahu cara menghancurkan formasi langit bumi. Dia hanya akan menciptakan masalah yang tak ada habisnya. Jika kau ingin membunuhnya, itu bagus. Semua orang di sekolah angin salju ingin membunuhnya. Terserah padamu apakah kau mampu melakukannya. Pergilah dan cari orang lain untuk berlatih bersama dan berjuang demi kehormatan sekolah angin salju. Sedangkan untuk Zhang Hanyang, kita akan menunggu kesempatannya. Mendengar seluruh pidato ini, pupil mata si Feng Hou mengecil hingga menyerupai ujung jarum. Zhang Hanyang telah melakukan begitu banyak hal selama masa pengasingannya. Sungguh berlebihan jika dikatakan bahwa keempat subsekte tersebut telah dilenyapkan sepenuhnya. Semua orang, termasuk tetua agung sekolah angin salju, mengira Zhang Hanyanglah yang menghancurkan formasi langit bumi. Namun, orang yang membunuh 10 pelindung dan menghancurkan subsekte itu bukanlah dia. Dia memiliki kekuatan di puncak Grandmaster, dan itu tidak palsu. Bahkan jika dia berhasil mencapainya, efektivitas tempurnya tidak akan terlalu bagus. Tetapi mereka tidak tahu bahwa, terkadang, keraguan yang paling luar biasa mungkin benar. Orang-orang ini keluar untuk membuat masalah segera setelah mereka berhasil menerobos. Kemunculan seniman bela diri alam ilahi yang sering terjadi memberikan ilusi pada dunia seni bela diri. Seolah-olah zaman kemasan seni bela diri akan datang. Bab 775 Sumber Daya Besar. 2 hari kemudian, Zhang Han juga mendengar beberapa berita. Dia dan Zhang Guangyu sedang duduk di halaman, memperhatikan Meng Meng yang sedang bermain tidak jauh dari sana. Zhang Guangyu berkata, kemarin di dunia sekuler, Musue membunuh seorang jenius dari sebuah sekte, ia tampaknya telah mencapai alam dewa tahap akhir. Ye Longyuan membunuh seorang seniman bela diri di alam dewa tahap menengah. Kecepatan si Feng Hou tampaknya lebih cepat. Mereka adalah 3 orang yang berutang kristal kepadamu, dan ada sekte-sekte lain. Banyak dari mereka mengirimkan para elit dari sekte mereka. Sekte sekuler itu rumit dan memiliki banyak hubungan dengan dunia kecil. Diperkirakan generasi muda seniman bela diri akan bertarung untuk jangka waktu tertentu. Dalam 2 hari, sekte Ksatria Surgawi akan mengirimkan Yun Fei Yang dari selatan gunung, Luo Feng dari utara gunung, dan Wang Xiao juga. Zhang Han hanya menanggapi samar-samar serangkaian informasi ini. Itu sama sekali tidak menarik baginya. Namun, ketiga orang itu mengatakan ingin membunuhmu. Mereka tidak berniat berbelas kasih saat bertemu denganmu. Sekte Ksatria Surgawi tidak takut pada kekuatan apapun. Namun, jika Musue datang kepada kita, tolong ampuni nyawanya. Ayahnya juga seorang pahlawan yang pernah berperang melawan musuh asing bersamaku, kata Zhang Guangyu dengan sedikit emosi. Aku mengerti. Zhang Han mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku melihatmu berlari ke danau surga setiap malam. Zhang Guangyu tersenyum. Tidak apa-apa. Aku sudah menggunakan hampir semua item di cincin luar angkasaku. Aku belum mulai. Aku butuh semua ramuan spiritual yang kudapatkan terakhir kali dan apapun yang tersedia di gudang harta karun sekte Ksatria Surgawi. Aku akan mencoba menerobosnya. Zhang Han berpikir sejenak dan berkata, soal harta karun roh, aku akan mengajarimu cara meningkatkan kekuatanmu secara pribadi, dan akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan harta karun roh. Yang pertama adalah Paman Dong. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Han, Zhang Guangyu merasa sedikit bingung. Kata-kata Zhang Han selalu mencengangkan. Dia bahkan meminta semua ramuan spiritual dari sekte Ksatria Surgawi dan ingin memberi petunjuk kepada Tetua Agung. Meskipun aku tahu itu mungkin, aku masih merasa sedikit terkejut. Mulut Zhang Guangyu bergetar, apakah kau membutuhkan begitu banyak harta untuk kultivasimu? Bukankah ramuan spiritual itu sudah cukup? Baiklah, aku akan mengambilnya nanti sore. Zhang Guangyu merenung sejenak dan akhirnya mengangguk. Ia juga ingin membicarakannya dengan Dong Chen. Mungkin ini tidak akan berhasil, tetapi dengan bakat putranya, dia merasa Dong Chen tidak akan menolak. Harta karun sebanyak itu sudah cukup bagi banyak orang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi.
Dengan kata lain, puluhan kultivator dapat maju dari alam ilahi ke alam surga dengan harta karun ini. Setelah semua orang menyerap harta karun, mereka harus memurnikan energi mereka, menstabilkan kultivasi mereka, dan kemudian melanjutkan penyerapan energi setelah kelompok pertama sepenuhnya terkendali, yang membutuhkan banyak waktu. Anda dapat menyerap energi sekarang, tetapi Anda tidak perlu menggunakan begitu banyak harta karun, bukan? Atau akankah tubuh Anda meledak dengan energi yang lebih banyak daripada yang dapat Anda tanggung? Dan tingkat apa yang dapat dicapai oleh harta karun ini? Ini bukan hanya kekuatan spiritual dan indera jiwa, tetapi juga kondisi pikiran. Peningkatan komprehensif semacam ini adalah cara yang tepat. Secara umum, harta karun hanya menyumbang 30% dari kultivasi. Sisanya tergantung pada keterampilan, suasana hati, pencerahan, dan bakat masing-masing. Zhang Guangyu merasa putranya memiliki kesalahpahaman tentang material berharga alami. Ia merasa Zhang Han tidak menghargainya. Seorang murid biasa akan berjuang lama untuk mendapatkan senjata suci dan akan terlalu bersemangat hingga tertidur hanya demi berkultivasi dengan benda suci yang ditukarkan. Mengapa Zhang Han menganggap benda suci seperti kubis yang begitu mudah didapat? Yah, kau punya banyak pertanyaan. Zhang Han tersenyum pahit dan berkata, pertama, sumber daya ini hanya bisa membantuku maju ke tahap tengah kedewasaan. Kedua, aku menyerap harta ini bukan untuk mengubah kekuatan spiritual, melainkan untuk memurnikan tubuhku. Ketiga, metode kultivasiku berada di tingkat atas. Dengan bantuan Ziyan, bakatku melampaui imajinasiku. Kekuatan dan latar belakangku baru mulai terbentuk. Kau akan mengetahuinya nanti. Aku juga sedang memikirkan metode kultivasi yang kuberikan padamu, tapi agak berantakan. Kau ayahku. Setidaknya aku harus memberimu metode kultivasi yang paling ampuh. Hahaha. Mendengar ini, Zhang Guangyu tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menunggu metode kultivasimu. Sayangnya, saat aku bertemu denganmu kali ini, aku merasa tidak bisa memberimu nasihat apapun tentang seni bela diri. Bagaimanapun, terserah padamu. Jangan gegabah. Kau bukan hanya anakku sekarang, tetapi juga suami Yan dan ayah Meng Meng. Jadi begitu. Selagi mereka berbicara, mereka kembali melihat ke depan. Dahei menggendong Meng Meng dan berlari ke sana kemari, diikuti oleh Hei kecil yang terus-menerus bersin. Zhang Guangyu berkata sambil tersenyum, Hei kecil sering bersin akhir-akhir ini. Apakah ini ada hubungannya dengan hidung pengendus harta karun? Kupikir kekuatan supernatural seperti itu hanya untuk orang-orang berkekuatan khusus, tapi ternyata tidak. Sangat sederhana. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kekuatan supernatural berbakat adalah sejenis kekuatan supernatural yang dibangkitkan secara kebetulan. Kebanyakan kultivator memiliki kekuatan supernatural, yang berkaitan erat dengan metode kultivasi. Itu membutuhkan pemahaman. Kekuatan supernatural berbakat adalah metode rahasia yang beredar di dalam tubuh manusia sesuai dengan kekuatan spiritual, yang berpasangan dengan vitalitas darah dan indera spiritual. Itu adalah semacam keadaan yang relatif tidak menentu. Misalnya, kombinasi manusia dan pedang. Kekuatan supernatural dapat diwariskan, seperti beberapa peninggalan kuno sejati, indera spiritual yang ditinggalkan oleh kultivator yang kuat akan membuka meridian kecil seseorang. Jika mereka memiliki kemampuan pemahaman yang baik, mereka juga akan berhasil. Sulit untuk mengembangkan keterampilan bakat berbakat. Apakah itu akan berhasil atau tidak tergantung pada keberuntungan Little Hei. Lihatlah cara dia bersin, dia mengendus segala sesuatu beberapa kali, seolah-olah sedang melatih keterampilan barunya. Zhang Guangyu menatap Little Hei dengan saksama. Meskipun tidak sama dengan milikku, ia akan memiliki kekuatan supernaturalnya sendiri. Ini rumit. Aku akan menemui Paman Dong dan membicarakannya. Zhang Guangyu mengangguk, oh ya, penilaian lingkar luar hari ini sudah selesai dan sekitar 300 orang telah memasuki 8 puncak. Malam harinya, mereka akan memilih gunung yang mereka sukai. Besok pagi, pukul 8 pagi, akan ada final dan 50 orang teratas akan bertarung di arena. Mereka yang kalah dalam kompetisi akan digantikan. Chen Changqing akan bertarung. Konon, keahliannya diajarkan olehmu dan beberapa tetua menantikan penampilannya. Dengan kata lain, para tetua juga ingin melihat sejauh mana keterampilan yang telah diberikan Zhang Han kepada Chen Changqing. Zhang Han sudah cukup kuat sekarang. Mereka semua tahu bahwa orang ini sangat ahli dalam memasang susunan dan memurnikan pil, meskipun mereka belum melihat levelnya. Mereka tidak tahu apa-apa lagi dan penasaran. Wajar saja, lagi pula dia cucu Zhang Shenwang. Sedangkan Dong Chen, ia lebih penasaran dan penuh harap. Ia sangat jelas tentang betapa kuatnya Zhang Han. Begitu ia mencapai terobosan, ia membunuh seorang kultivator di tahap puncak bumi dan satu lagi di tahap awal surga. Metode kultivasinya seharusnya bagus. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mencoba metode kultivasi lain. Dia belum mencapai prestasi apapun dalam beberapa tahun terakhir ketika berada di tahap puncak surga.
Mungkin dia bisa beralih ke metode kultivasi yang lebih baik yang juga bisa membawa sedikit peningkatan. Dia yakin jika dia dapat mematahkan legenda abadi di tahap puncak surga, struktur dunia kecil itu akan berubah total dan sekte ksatria surgawi akan berada dalam posisi yang luar biasa. Dia gembira memikirkan hal itu, tetapi, mungkinkah? Dong Chen skeptis tentang hal ini. Dia berencana untuk menonton pertarungan Chen Changqing besok. Saat dia sedang berpikir, dia tidak menyangka kalau Zhang Guangyu akan segera datang dan memberitahunya tentang hal yang sulit menurutnya. Semua ramuan spiritual, tanya Dong Chen lagi. Aku bisa menyisakan sebagian untuk keperluan sehari-hari kita. Sisanya akan kuberikan padanya. Dia baru saja mencapai terobosan dan telah mempraktikkan metode kultivasi yang relatif kuat. Meridiannya telah dibentuk ulang dan dia memiliki potensi yang besar. Paman Dong, kau tahu, putraku agak aneh dan misterius. Kesempatannya. Sebelum Zhang Guangyu selesai berbicara, Dong Chen melambaikan tangan dan berkata sambil tersenyum, aku tahu, kau tak perlu berkata begitu, mungkin tidak pantas bagimu memberinya semua sumber daya, aku tidak akan setuju jika orang lain memintanya, tapi putramu sangat kompetitif dan aku menganggapnya sebagai harapan sekte ksatria surgawi, jadi jangan katakan itu, bahkan jika dia menginginkan lebih. Aku akan berusaha mencari jalan, sekte ksatria surgawi bukan hanya untuk keluargamu, tetapi juga untuk kita semua. Mungkin beberapa orang berbakat seperti Zhang Han dan kita akan fokus mengembangkan mereka. Tentu saja, aku tidak akan pernah mengkhawatirkan putramu, pergi dan dapatkan dia, biarkan dia berkultivasi sesegera mungkin, hanya ketika dia kuat, hidupnya bisa benar-benar stabil, apalagi sekarang dia menjadi incaran sekolah angin salju. Zhang Guangyu juga sedikit bersemangat ketika mendengar kata-kata ini. Ia mengangguk berat, terima kasih, Paman Dong. Zhang Guangyu menghormati Paman Dong yang telah mengikuti ayahnya bertempur. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa meskipun Zhang Guangyu adalah seorang guru muda, Dong Chen adalah juru bicara sebenarnya dari sekte ksatria surgawi. Tentu saja ini juga terkait dengan kekuatan. Ayo pergi. Dong Chen tertawa, meskipun dia merasa sedikit sakit hati. Dia tidak hanya harus memberikan semua sumber daya yang baru saja dirampoknya beberapa hari yang lalu kepada Zhang Han, tetapi dia bahkan harus menggunakan sebagian dari inventarisnya. Sekte ksatria surgawi, sangat miskin. Haruskah kita mempersiapkan diri untuk ujian di tambang kuno? Dong Chen sempat berpikir, namun kemudian menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Ada banyak krisis di tambang kuno, yang tidak cocok untuk budidaya. Aku akan membawa beberapa tetua ke sana saat aku senggang. Dia mendesah. Sore harinya, Zhang Han menerima sejumlah besar sumber daya. Ada banyak sekali herba spiritual tingkat keempat dan kelima. Menurut perkiraan kasar, ada lebih dari 200 jenis benda suci dan lebih dari 500 benda suci. Sumber daya ini saja dapat mempromosikan semua anggota tim keamanan ke alam ilahi, tetapi promosi mereka tidak berpengaruh pada keseluruhan situasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah kekuatan tempur tingkat tinggi. Selain itu, Zhang Han harus benar-benar memahami masalah keselamatan, bukan keselamatannya sendiri, melainkan keselamatan Meng Meng, Ziyan, orang tuanya, dan Zhang Li. Malam itu, Zhang Han pergi ke danau surga lagi setelah Ziyan dan Meng Meng tertidur. Kedua pelindung itu tertekan. Tuan muda, tidak ada lagi benda-benda suci. Sekarang kita hanya punya batu kristal untuk menghasilkan ki spiritual. Energi murni dapat diperoleh dengan mengonsumsi benda-benda suci, seperti bambu api, yang memberikan energi atribut api panas, dan hal yang sama berlaku untuk benda-benda suci lainnya. Terlebih lagi, belum ada seorang pun yang berkultivasi dengan benda-benda suci di sekte tersebut hingga kedatangan Zhang Han. Ini adalah pertama kalinya kedua pelindung itu melihat seseorang menganggap benda-benda suci sebagai kubis murahan. Ini untukmu. Zhang Han mengeluarkan 3 jenis benda suci, yang semuanya adalah ramuan spiritual untuk menyembuhkan jiwa seseorang. Bab 776 Memupuk Kulit Iblis. Dalam perjalanan, mereka sampai di ruangan tempat mereka biasa berkultivasi. Mereka duduk bersila di tengah. Tingkat pertama Atanasia di Menggong adalah mengolah otot, tulang, daging, dan darah. Di monumen kuno itu, ada 3 tanda, tetapi aku tidak bisa meninggalkan tanda apapun meskipun aku sudah melewati tahap ke-9 tribulasi. Tanda pertama sedalam 1 kaki, yang kedua setengah kaki, dan yang ketiga hampir setengah kaki. Mungkin itu ditinggalkan oleh seorang abadi agung di dunia abadi dengan informasi yang lebih sedikit. Kalimat di atas berbunyi, tidak akan ada keabadian jika iblis tidak dihancurkan. Siapakah iblis dalam kalimat ini? Apakah iblis itu penghalang bagi kultivasi kita? Pertanyaan yang ditinggalkannya tentang seni bela diri hanyalah beberapa detail. Urutannya seharusnya daging, tulang, daging, dan darah. Tanda kedua dan ketiga adalah tentang melepaskan diri dari belenggu, merujuk pada dantian dan cedera. Sekarang aku memiliki dantian 10 inci dan suara guntur di lautan indera jiwaku. Berdasarkan urutan daging, otot, tulang, dan darah, tidak ada alasan bagiku untuk gagal.
Zhang Han percaya diri. Ia begitu berbakat sehingga tidak akan ada masalah dalam kultivasinya. Jika ada masalah, itu pasti karena kurangnya sumber daya. Namun sekarang setelah ia memiliki sumber daya ini, ia dapat memperbaiki kulitnya terlebih dahulu. Gong Iblis Atanasia. Seharusnya itu adalah keterampilan yang diciptakan sendiri dan keterampilan membangun tubuh iblis. Setelah kita mendapatkan tubuh abadi, mungkin ada tingkat yang lebih tinggi yang bisa kita capai. Tapi sekarang kita belum tahu status dunia kultivasi. Nanti, kita akan punya kesempatan untuk memeriksa prasasti batu dan membaca kalimat itu lagi. Zhang Han tidak menyadari bahwa 500 tahun sebelum kelahirannya kembali, penampakan dunia kultivasi berbeda dari apa yang ia kenal. Jika dunia kultivasi tetap sama seperti sebelumnya, banyak alam rahasia akan terbuka untuknya dan ia bisa mendapatkan banyak harta roh. Namun, ia merasa seharusnya tidak demikian. Bahkan bumi pun mengalami sedikit perubahan, apalagi dunia kultivasi. Jangan dipikirkan, itu masih jauh. Aku sekarang sedang berkultivasi untuk mendapatkan kulit iblis. Tubuhku bisa dibagi menjadi kepala, leher, badan, dan anggota badan. Jika aku bisa berkultivasi secara tertutup, aku pasti bisa mengolah semuanya. Namun, aku hanya bisa berkultivasi setiap malam, yang tidak akan cukup untuk mengolah seluruh tubuh. Mulailah dengan anggota tubuh, kaki. Zhang Han mengeluarkan lebih dari 20 macam benda suci, melingkarkannya di sekujur tubuhnya, perlahan-lahan menutup matanya dan mulai melancarkan gong iblis Atanasia, dimulai dari kakinya. Namun Zhang Han tidak menyangka bahwa pengolahan kulit akan begitu menyakitkan. Daya tahan Zhang Han berkali-kali lipat dari orang biasa. Tetapi dia masih berkeringat karena rasa sakit dan kakinya terasa mendesis. Dengan bantuan Atanasia Demon Gong, ia perlahan menyerap energi benda-benda suci di sekitarnya dan menyatukannya ke dalam kakinya. Ia merasa kulitnya seperti ditusuk terus-menerus oleh banyak jarum. Ia bahkan tidak bisa berpura-pura mati rasa. Dengan cara demikianlah malam berlalu. Zhang Han membuka matanya sesaat sebelum fajar dan jejak kelelahan melintas di matanya. Dalam satu malam, aku bahkan tidak berhasil menggerakkan kakiku dan hanya ada sedikit peredaran darah di kakiku, yang menyerap 7 macam benda suci. Biayanya memang tinggi, tapi efeknya bagus. Satu malam lagi, kultivasi kaki harus selesai. Setelah seluruh tubuh berhasil, saatnya aku mendapatkan kulit iblis. Akan ada juga semacam peningkatan kekuatan supernatural, aku ingin tahu apa yang akan terbangun dalam diriku. Petik 2. Zhang Han bermeditasi selama 2 menit, mengambil kembali benda-benda suci lainnya, berdiri perlahan, tetapi tiba-tiba dia terhuyung. Mendesis. Dia tidak dapat menahan rasa sakitnya. Rasa geli itu semakin kuat. Keterampilan ini sungguh menyiksa. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Karena tidak bisa berjalan normal, ia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengangkat kakinya. Ia bisa berjalan normal dengan cara ini, tetapi ada celah antara kakinya dan tanah. Dengan cara ini, Zhang Han meninggalkan danau surga dan kembali ke kediamannya. Ziyan sudah bangun. Dia tidak melihat Zhang Han ketika dia bangun dan tidak bisa tidur. Dia sudah menunggu hampir 1 jam, tetapi Zhang Han belum kembali. Saat ini, ketika dia melihat Zhang Han, bibir merahnya mengerucut, "Kamu pulang terlambat." "Yah, aku sudah berkultivasi cukup lama, tapi aku tidak menyadari waktu." "Kenapa kamu bangun?" Zhang Han terkekeh. "Aku tidak bisa tidur tanpamu." Keindahannya adalah makam sang pahlawan, yang masuk akal. Sikap Zhang Han inilah yang tidak biasa Dong Chen lihat sebelumnya. Ia bisa menebak apa kata-kata Zhang Han selanjutnya jika ia ada di sini. Tentu saja. Zhang Han melepas mantelnya, pergi tidur dan memeluk Ziyan. "Sekarang sudah jam 6, apakah kita akan tidur lagi?" Jadi Zhang Han pergi tidur sambil memeluk Ziyan. Dibandingkan dengan latihan spiritual, Zhang Han lebih suka ditemani. Jika bukan karena krisis, Zhang Han tidak akan meminta begitu banyak harta spiritual untuk diolah, atau ia akan membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Saat ini, Zhang Han tidak menyesal dan tidak ingin menjadi raja. Namun, menjalani kehidupan yang benar-benar santai tidaklah mudah. Setidaknya, sekte Ksatria Surgawi tidak cukup kuat untuk mendominasi dunia, sehingga ia masih bisa menikmati waktu luangnya dengan bebas. Dia tidak dipaksa berkultivasi, tetapi hanya mempercepat kultivasinya. Tak lama kemudian, Meng Meng pun terbangun, dan seluruh keluarga pun bangun. Setelah berpakaian, Rong Jiali mulai menyiapkan sarapan. Sarapan segera siap. Hari ini, jumlah orang di sini lebih sedikit. Bahkan Zhang Guangyu tidak ada di sini. Mereka semua pergi menonton pertandingan sekte. Dulu, peserta kompetisi tidak sebanyak ini. Namun tahun ini, karena ada penantang, Chen Changqing, mereka semua ikut bergembira. Sore harinya, setelah dibujuk oleh Rong Jiali dan Ziyan, Meng Meng setuju untuk membiarkan ayahnya pergi mencari kakeknya. Selama periode ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, aku tidak suka kakek."
Ziyan dan Rong Jiali keduanya tersenyum tak berdaya. Anak itu terlalu dekat dengan ayahnya. Ya, dia hanya menyukai ayahnya. Mereka mulai tertawa dan mengobrol. Zhang Han pergi ke pintu luar dan tiba di arena. Ketika ia mendapati tidak ada seorang pun di sana, ia menepuk dahinya, di mana kompetisinya. Suara mendesing. Tubuh Zhang Han melayang ke udara dan dari kejauhan ia bisa melihat alun-alun di sisi aula di puncak gunung. Ia bergerak dan terbang rendah dengan cepat. Di tepi alun-alun, ia berhenti dan berjalan di antara kerumunan, menyaksikan pertempuran di arena tantangan. Di lusinan arena, ada satu orang yang berdiri di atasnya berdasarkan peringkat dari kompetisi terakhir, menunggu tantangan dari yang lain. Saat ini, terdapat sekitar 15 atau 16 kontestan. Pihak yang bertahan dan penyerang tak terpisahkan. Setiap arena dikelilingi oleh lapisan cahaya untuk mencegah penyebaran efek samping pertempuran. Di ketinggian lebih dari 10 meter, sebuah papan besar tergantung. Tetua Agung Dongchen, Zhang Guangyu, tetua pertama, serta para pemimpin puncak lainnya, semuanya duduk di kursi kayu. Gai Singkong kini berada di tahap akhir alam dewa dengan ki yang melimpah. Ia duduk di samping Zhang Guangyu dan mengangguk ke arah arena tantangan. Murid Dongchen, Yun Feiyang, menduduki peringkat pertama di arena tantangan. Zhang Han tidak mengenal murid kedua, yang mungkin berasal dari Gunung Utara. Wang Xiaowu berada di peringkat ketiga dan Jiang Bing di peringkat ketujuh. 5 teratas semuanya berada di alam bumi, dan dari murid keenam, semuanya berada di sekitar tahap puncak alam dewa. Yang terakhir berada di tahap akhir alam dewa. Chen Changqing, yang seharusnya berada di arena, berdiri di samping bersama Zhao Feng dan instruktur Liu sambil memegang palu besar. Pagi itu, ia tidak mengikuti kompetisi apapun. Mereka memperhatikan Zhang Han. Dongchen mencoba mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia mengalihkan pandangannya ke Zhang Guangyu. Bab 777 Kaisar Qing yang Perkasa. Han, kemarilah. Zhang Guangyu tersenyum dan memberi isyarat kepada Zhang Han. Mendengar ini, Zhang Han, yang hanya ingin menonton sebentar sebelum terbang, bingung harus tertawa atau menangis. Lalu, ia terbang ke tribun penonton. Sus, sus, sus. Banyak orang menoleh untuk menatapnya. Para murid pintu dalam semuanya sangat tertarik. Ini pertama kalinya mereka melihat putra tuan muda mereka. Terdengar bisikan-bisikan diskusi. Bahkan pertarungan di atas ring pun tak lagi menarik bagi mereka saat ini. Apakah dia tuan muda kita? Sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Saya pernah mendengar dari tetua bahwa tuan muda ini tampaknya sangat kuat. Kakak senior Wang mengatakan bahwa ketika dia pertama kali datang ke Sekte Ksatria Surgawi, dia berada di puncak Grandmaster. Sekarang dia seharusnya telah membuat terobosan lebih lanjut, kan? Selain kultivasinya, tuan muda juga cukup tampan, hehe. Adik bela diri muda, jangan terlalu terpesona. Aku sudah melihat istri tuan muda dari jauh. Dia sangat cantik. Apa gunanya tampan? Dalam sistem seni bela diri saya, kekuatan adalah yang terpenting. Karena dia tuan muda kita, dia seharusnya ikut serta dalam kompetisi juga. Setidaknya, dia bisa menunjukkan sebagian kekuatannya kepada kita. Jika kekuatannya tidak sebanding dengan statusnya, itu tentu tidak masuk akal. Mungkin dia terlambat memulai, tetapi dia juga berada di alam ilahi sekarang. Seorang seniman bela diri seharusnya mencari pertempuran dan kemenangan. Dia sudah berada di Sekte Ksatria Surgawi selama hampir sebulan, bukan? Tapi dia sebenarnya bersembunyi di rumah tuan muda sepanjang waktu. Set, saudara bela diri senior Liu, jaga bicaramu. Sekarang lupakan saja. Tetua pertama sudah melihatmu tadi. Meskipun suara kakak senior Liu tidak keras, bagaimana mungkin ada yang hadir tidak mendengarnya jika mereka mau? Belum lagi puluhan muridnya duduk di sampingnya. Meskipun sudah diperingatkan, dia tidak ambil pusing. Dia melirik tetua pertama dan melanjutkan, bukan masalah besar. Kalau kita bahkan tidak bisa membicarakannya, berarti tidak ada kesenangan. Kau tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Mungkin tuan muda ini akan memimpin kita untuk melakukan beberapa tugas di masa depan. Kalau dia lemah dan picik, kitalah yang akan menderita, kan? Karena dia tuan muda kita, dia harus membuktikan kemampuannya. Menurutnya, jika Zhang Han muncul beberapa kali untuk bertarung dan menunjukkan kekuatannya kepada semua orang, ia tidak akan punya alasan untuk mengeluh. Terlebih lagi, ia telah menyaksikan Zhang Guangyu mengambil banyak benda suci dari rumah harta karun dengan mata kepalanya sendiri. Setelah menambahkan bahwa Zhang Han pergi berkultivasi di kolam surgawi, ia pun menyadari hal tersebut. Zhang Han adalah keturunan generasi ketiga dari keluarga seni bela diri, dan mungkin seorang yang kurang ajar. Namun, tanpa membayar harga atau bekerja keras, ia sudah mendapatkan begitu banyak sumber daya, yang membuat Liu agak iri. Bahkan, ada beberapa orang bersamanya. Bahkan gurunya, Kepala Puncak Pertama Utara, pernah mengatakan bahwa tuan muda telah diberi terlalu banyak sumber daya. Sampai sekarang,
Dong Chen belum memberikan penjelasan apapun, yang membuat beberapa petinggi merasa konsumsinya terlalu besar. Meskipun Zhang Han adalah cucu kepala gunung, setidaknya dia harus bersikap masuk akal. Agak keterlaluan baginya untuk menguras perbendaharaan seperti ini. Ngomong-ngomong, setelah Zhang Han naik ke tribun penonton, para pemimpin 8 puncak meliriknya beberapa kali. Mengingat apa yang baru saja dikatakan kakak senior Liu, tatapan mereka terhadap Zhang Han agak meragukan. Tepat saat Zhang Guangyu hendak mengatakan sesuatu, Zhang Han melambaikan tangannya dan melirik ke arah kakak senior Liu dengan santai, lalu ke arah semua murid dan kepala puncak yang hadir. Jangan khawatir, aku tidak punya waktu untuk membawamu menjalankan misi. Ekspresi kakak senior Liu dan banyak orang lainnya membeku saat mendengar ini. Guru dari kakak senior Liu, kepala puncak, menatap Zhang Han dan berkata dengan tenang, sebagai tuan muda Sekte Ksatria Surgawi, kamu harus memikul tanggung jawab. Aku bukan pemilik Sekte Ksatria Surgawi. Nada bicara Zhang Han masih tenang. Seolah-olah dia hanya mengatakan kebenaran. Namun pernyataannya itu membuat kelima kepala puncak mengerutkan kening pada saat yang sama. Sedikit rasa malu melintas di wajah Zhang Guangyu. Dong Chen segera melambaikan tangan ke arah kerumunan dan mengumumkan, baiklah, mari kita lanjutkan kompetisi. Dia tidak ingin Zhang Han mengatakan sepatah kata pun lagi. Orang ini begitu kuat sehingga jika dia terus berbicara, yang akan kalah hanyalah para pemimpin puncak itu. Dong Chen tidak ingin melihat mereka hancur, jadi dia cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. Pada saat yang sama, ia mendesah pelan dalam hatinya. Sepertinya Zhang Han tidak memiliki rasa memiliki yang besar terhadap Sekte Ksatria Surgawi. Ya, butuh waktu untuk menumbuhkan rasa memiliki ini. Baru setelah tetua pertama berbicara, semua orang patuh menutup mulut mereka. Namun, instruktur Liu dan anak buahnya sedikit marah. Atasanku bisa dengan mudah membunuh kalian semua dengan ludahnya. Instruktur Liu memukul palu raksasa 2 kali dan melotot ke arah kakak bela diri Liu. Otot-otot wajah pihak lain bergetar, tetapi Liu mengabaikannya pada akhirnya. Chen Changqing, di sisi lain, terkekeh kegirangan. Karena ada yang meragukan kekuatan kakakku, aku mungkin harus memberinya bukti. Swash! Kata-kata Chen Changqing langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ia lalu melompat dan melompat ke ring ke-8 dalam sedetik. Hal ini menyebabkan banyak orang berseru kaget. Dia benar-benar memilih untuk melawan kakak bela diri Ma. Kakak bela diri Ma berada di tahap puncak alam dewa dan akan segera menerobos ke alam bumi. Kali ini, dia berharap bisa mengalahkan Jiang Bing dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pria ini berasal dari dunia sekuler, dengan gelar Taoisme Kaisar Qing. Dia sangat populer di dunia luar, dan dikenal sebagai talenta terkuat di dunia sekuler bersama Tuan Muda. Karena dia datang untuk bertarung, kita seharusnya bisa menyimpulkan level Tuan Muda kita dari samping. Tapi aku punya firasat dia akan kalah. Petik 2. Banyak murid mulai membicarakannya. Bahkan kakak senior Ma di ring ke-8 pun tampak bingung. Mengapa kamu tidak menantang ring yang levelnya lebih rendah? Saya sudah memilih yang terendah, jawab Chen Changqing tanpa tergesa-gesa. Beberapa orang hampir terdak air liur mereka. Dia memilih cincin ke-8, dan dia masih mengklaim telah memilih cincin terlemah untuk ditantang. Bahkan kakak bela diri Ma pun sedikit kesal. Kemudian Chen Changqing berkata, saya sekarang berada di tahap akhir alam dewa, dan apa yang saya kembangkan adalah metode kultivasi yang diberikan oleh saudara Han, yang disebut naga iblis 8 kekeringan. Darah naga king saya dan metode kultivasi ini saling melengkapi. Hanya sedikit orang di tahap puncak alam dewa yang bisa menandingi saya. Sambil berbicara, Chen Changqing menatap tajam ke arah kakak senior Ma, seolah berkata, singkirkan rasa jijikmu. Mendengar pernyataan itu, banyak orang yang hadir sekali lagi memandang Zhang Han. Dia tampak sangat tenang. Dalam kesempatan seperti itu, dengan para tetua Sekte Ksatria Surgawi dan para pemimpin puncak yang hadir, dia tetap merasa begitu tenang. Hal ini membuat wajah banyak murid membeku karena keheranan. Kesan pertama mereka terhadap Zhang Han telah banyak membaik. Dia orang yang baik hati, tenang, dan bisa diandalkan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tidak berguna. Akan tetapi, orang-orang yang ada saat ini adalah Chen Changqing dan kakak senior Ma. Kerumunan itu mengalihkan pandangan mereka setelah beberapa kali melirik, dan bahkan Yun Fei Yang dan anak buahnya berbalik menghadap ring ke-8. Keduanya berdiri berhadapan, penuh momentum. Pertempuran besar akan segera terjadi. Pada saat ini, semua tetua dan kepala puncak juga memperhatikan arena dengan penuh perhatian, terutama Dong Chen dan kelompok tetuanya. Orang-orang bahkan lupa bahwa masih ada lebih dari selusin pertarungan yang berlangsung di ring lain. Setelah pertarungan lain berakhir, sorak-sorai pun agak tipis. Kemudian, mereka yang bersorak langsung mengalihkan pandangan kembali ke ring ke-8, tempat pertarungan paling sengit berlangsung. Lambat laun, pertarungan di ring ke-8 menjadi satu-satunya yang sedang berlangsung.
Semua orang berkumpul di sekitar sini, merasakan gelombang fluktuasi energi yang dahsyat. Banyak yang tercengang dan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Kaisar King, kau hebat. Kau baru saja mencapai alam ilahi, tapi kau sudah setara dengan Ma Zhan dalam pertarungan ini. Metode kultivasinya diberikan oleh Tuan Muda. Karena dia begitu kuat, apakah Tuan Muda lebih kuat lagi? Kenapa aku merasa kakak senior Ma akan kalah? Mungkinkah sekarang kakak senior Ma akan menerobos ke alam bumi? Bisakah dia benar-benar dikalahkan oleh seorang seniman bela diri di alam dewa? Pertarungan itu membuat darah semua orang mendidih karena kegembiraan. Mereka juga terkejut, karena mereka tidak pernah menyangka Chen Changqing bisa sekuat itu. Banyak yang tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa ia melakukan hal yang benar dengan menantang ring. Di dunia bela diri, yang kuatlah yang menang. Ketika seseorang menunjukkan kekuatannya, semua orang akan menyetujuinya, bukan? Aku penasaran apakah Tuan Muda akan datang ke ring hari ini. Aku juga ingin melihat seberapa kuatnya dia. Banyak orang bertanya-tanya. Bahkan beberapa petinggi pun tak kuasa menahan diri untuk tak melirik Zhang Han berulang kali. Mereka penasaran ketika melihat wajah Zhang Han masih tak tergoyahkan. Apakah dia begitu yakin bahwa Chen Changqing akan menang? Sebagai guru Ma Zhan, kepala puncak Lan Ye membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Namun pada titik ini, Dong Chen mengalahkannya. Dia menang. Semua orang berkonsentrasi. Kepala puncak Lan Ye bahkan mengira Ma Zhan akan menang, tapi siapa sangka. Bang, 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 bang. Saat beberapa suara dentuman tumpul terdengar, Chen Changqing, bagaikan dewa perang, melancarkan 3 jurus rahasia secara berturut-turut. Wajah Ma Zhan memucat, ia mundur puluhan langkah, hampir memuntahkan seteguk darah. Anda. Setelah menelan darah di mulutnya, dia menutupi dadanya dengan tangan kanannya dan menatap Chen Changqing dengan ngeri. Terima kasih telah membiarkanku menang. Chen Changqing menangkupkan kedua tangannya, berbalik, dan melompat ke ring ketujuh. Apa dia juga menantang Jiang Bing? Kerumunan itu terkejut. Kamu tidak ingin istirahat? Jiang Bing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak perlu. Sebaiknya kau minum ramuan untuk mengisi kembali energimu. Ingat, aku lebih baik daripada Ma Zhan. Jiang Bing mengingatkannya lagi. Wajah Ma Zhan menjadi gelap saat itu. Sialan, aku mau tantang kamu, oke. Sulit untuk bilang siapa yang akan menang. Hentikan. Kita akan tahu begitu pertarungan dimulai. Niat bertarung Chen Changqing melonjak, dan aura intimidasinya bangkit lagi. Hahaha, bagus. Aku suka itu. Jiang Bing awalnya tertegun, lalu tertawa. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk berkomentar, kau jauh lebih gagah daripada Tuan Muda kami. Dia bahkan tak mau bersaing dengan kami setelah ia berhasil. Itu bukan ejekan. Metode kultivasi Chen Changqing diajarkan oleh Zhang Han. Jiang Bing merasa bahwa ia pasti bisa mengalahkan Chen Changqing, jadi ia semakin bersemangat untuk bertarung dengan Zhang Han. Karena itu, ia mencoba membujuknya untuk naik ke atas ring. Zhang Han menggelengkan kepalanya sambil terkikik, berpikir bahwa Jiang Bing adalah pria yang cukup menarik. Kedua kepala puncak juga turut memberikan komentar. Kurasa dia ada benarnya. Karena Tuan Muda adalah orang yang heroik, putranya harus bertarung beberapa ronde untuk menunjukkan semangat heroiknya, kan? Banyak sekali orang di sini. Kamu bisa pilih siapa saja yang kamu suka. Mari kita lihat apakah ini benar-benar seperti ayah, seperti anak. Zhang Han menjawab dengan santai, kalau begitu aku akan melawan kalian berdua nanti. Gemuruh. Kedua kepala puncak itu sedikit tercengang. Apa katamu? Anda menantang kami. Beraninya kau. Menurutku tidak apa-apa. Pada saat ini, Dong Chen tiba-tiba menyebutkan secara kasual. Berdengung. Kedua kepala puncak itu merasa pusing dan melemparkan pandangan bingung ke arah Dong Chen. Apa maksudnya? Kemudian pertempuran sengit di ring ketujuh menarik perhatian mereka. Apa gerakan bocah ini lebih mengesankan dari sebelumnya? Salah satu kepala puncak tampak terkejut setelah melihat Chen Changqing. Kenapa aku merasa dia sedang mengumpulkan kekuatan di pertempuran sebelumnya, dan sekarang benar-benar menunjukkan kekuatannya? Dia baru berada di tahap akhir alam ilahi. Tapi bagaimana dia bisa begitu perkasa? Bab 778 tak terkalahkan di alam ilahi. Ilmu pedang Jiang Bing sangat brilian. Dia menguasai seni pedang 8 angin. Meski begitu, momentumnya masih tertahan oleh Chen Changqing. Jika pertarungan berlanjut, Jiang Bing tidak akan punya banyak kesempatan untuk melemahkan momentumnya. Berdasarkan jurus yang mereka gunakan, Chen Changqing pada akhirnya akan menang. Mata para tetua dan kepala puncak ini sangat tajam, dan mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang kemajuan pertempuran. Namun orang yang paling mengetahuinya adalah Jiang Bing sendiri. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan umpatan dalam hatinya. Brengsek. Sial, gerakan aneh macam apa ini? Dia tidak seganas ini saat melawan Ma Zhan.
Kenapa dia jadi sekuat ini sekarang? Kenapa dia bisa menyerap seranganku untuk meningkatkan gerakan ofensifnya? Ada apa ini? Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kilatan keganasan melintas di mata Jiang Bing, dan ia memaksakan diri untuk menangkis beberapa serangan berat Chen Changqing. Ternyata, dengan suara teredam, Jiang Bing ditendang keluar ring. Sangat memalukan. Jiang Bing terbaring di tanah dan tidak ingin bangun, tetapi ia sepertinya merasakan napasnya yang terengah-engah. Ia tahu jika ia terus berbaring di sana, ia akan semakin malu. Kaisar King, kau sungguh hebat. Jiang Bing langsung berdiri, melompat ke belakang ring, dan memberi hormat dengan menangkupkan satu tangan di depan dadanya. Pertarungan yang bagus. Tanpa metode rahasia, akan sulit bagiku untuk mengalahkanmu. Ekspresinya sedikit terkejut, begitu pula nadanya. Hal itu juga memberi orang ilusi bahwa Jiang Bing masih memiliki jurus mematikan yang kuat, tetapi ia memilih untuk tidak menggunakannya dan akhirnya kalah dalam pertandingan. Tetapi apakah pihak lain juga punya gerakan mematikan? Jiang Bing tahu pasti ada, tapi dia tidak mau menunjukkannya. Setelah mengucapkan satu kata itu, dia mengalihkan pandangannya. Chen Changqing menangkupkan tangannya dan tersenyum, lalu melompat ke arena ke-6. Mendesis. Saat itu, tempat itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Apakah dia akan melawan Lin Si? Bahkan para pemimpin puncak yang hadir pun sedikit tercengang. Aku ingat sejak Lin Si naik ke alam ilahi, dia tak pernah terkalahkan. Dia bahkan punya bakat untuk menjadi kepala gunung kita. Dia tak terkalahkan di alam ilahi. Jika Lin Si bisa mempertahankan legenda tak terkalahkannya setelah pertempuran ini, dia akan benar-benar tak tertandingi di alam ilahi. Bahkan mungkin saja dia akan mendapatkan gelar baru Raja Abadi. Seorang kepala puncak menilai Lin Si cukup tinggi. Namun, mata Dong Chen berbinar. Mendengar ucapan itu, ia menggelengkan kepalanya sedikit untuk menolak. Dalam hal ranah kultivasi, Zhang Han, yang berada di alam ilahi, bahkan bisa membunuh mereka yang berada di alam surga. Kalau begitu, dia sebenarnya berada di ranah apa? Bahkan saudaramu pun tidak begitu menantang surga saat itu. Setelah mengamati dua pertempuran itu, dia juga memperhatikan bahwa metode kultivasi Chen Changqing, naga iblis kekeringan 8, telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Metode kultivasi yang luar biasa. Dong Chen tak kuasa menahan diri untuk melirik Zhang Han, berpikir mungkin Zhang Han benar-benar dapat memberikan metode kultivasi yang dapat memberi banyak manfaat padanya. Kau ingin melawanku? Lin Si, yang berada di arena ke-6, memejamkan matanya sepanjang waktu. Ketika Chen Changqing tiba di arena, ia tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya agak kecil, seperti mata serigala, dan dipenuhi aura mengancam. Melihat ini, Chen Changqing sama sekali tidak takut. Ia menyulap pedang suci di tangan kirinya, dan meletakkan tangan kanannya di gagang pedang. Aku hanya butuh satu serangan untuk mengalahkanmu, katanya dengan tenang. Apa katamu? Lin Si sedikit mengernyit dan berkata, aku butuh 3 gerakan untuk mengalahkanmu, tapi hanya 1 gerakan untuk membunuhmu. Dengan kata lain, dia akan menaklukkan Chen Changqing dalam 3 gerakan. Begitu kata-katanya terucap, sebuah tongkat hitam muncul di tangan kanan Lin Si. Saat hendak bergerak, Chen Changqing langsung menghunus pedangnya. Dentang. Teriakan pedang membuat seluruh arena bergetar. Di bawah tatapan kaget semua orang, Chen Changqing berteriak, 8 naga iblis kekeringan, tebasan naga darah. Gemerincing. Bayangan pedang biasa cenderung menyilaukan, tetapi pedang Chen Changqing malah mengeluarkan bau darah. Mengaum. Dia mengeluarkan raungan naga, dengan auranya yang dahsyat melesat ke langit. Gemuruh. Dengan suara keras disertai cahaya menyilaukan, para penonton tanpa sadar menyipitkan mata. 3 detik kemudian, ketika mereka akhirnya melihat apa yang terjadi di ring dengan jelas, mereka mendengar ledakan seru. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia baru saja bergerak? 2 orang di atas ring masih berdiri di tempatnya sambil saling menatap, seolah-olah mereka tidak bertarung sama sekali. Namun, para tetua yang hadir sedikit tercengang. Ini. Mereka bertukar pandang dan menyadari keterkejutan di mata masing-masing. Khususnya, Dong Chen tampak sangat bersemangat saat ini. Bahkan para petinggi pun tidak yakin apa yang telah terjadi. Akan tetapi, apa yang dikatakan Lin Si selanjutnya membuat mereka tidak bisa tinggal diam. Dia berkata dengan nada getir, kau luar biasa. Aku mengakui kekalahanku. Aku tak tahu siapa lagi di alam ilahi yang bisa mengalahkanmu. Tak terkalahkan di alam ilahi. Chen Changqing menyarungkan pedangnya dan tersenyum. Kamu salah. Seni bela diri saya semua diajarkan oleh saudara Han. Dia telah melampaui alam ilahi, dan aku merasa dia bisa menghancurkanku hanya dengan 1 tangan. Mungkin kau tak percaya. Tapi saat dia berada di tahap puncak Grandmaster, dia sudah membuatku merasa seperti menghadapi musuh yang tangguh. Jadi, jika ada seseorang yang tak terkalahkan di alam ilahi, maka itu pasti dia. Akhirnya, Chen Changqing menunjuk Zhang Han yang sedang duduk di tribun penonton.
Lalu ia melirik ribuan murid yang hadir dan berkata dengan nada tinggi, kalian boleh meragukan kekuatannya, tapi jangan bergosip. Aku tidak mau mendengarnya. Kakakku Han juga tidak mau mendengarnya. Suara mendesing. Dengan itu, Chen Changqing melompat keluar dari ring dan berjalan kembali ke arah Zhao Feng. Luar biasa. Pukul, pukul. Instruktur Liu berteriak dan menepuk palunya dengan kuat lagi. Melihat wajah bangganya, Zhang Guangyu tampak sedikit geli dan puas. Lagi pula, Instruktur Liu sangat mencintai hadiahnya sehingga dia membawanya setiap hari dan sering memukulnya, yang bahkan menyebabkan tangannya bengkak beberapa kali. Saat Chen Changqing kembali, orang-orang di sekitarnya mulai membahas penampilannya dengan lebih bersemangat. Dia jagoan. Dia memang kuat. Mengalahkan kakak Lin dalam satu gerakan. Sungguh kejam. Dia bilang dia mempelajari semua ilmu bela dirinya dari kakak Han. Apa itu merujuk pada tuan muda kita? Perhatian semua orang sekali lagi tertuju pada Zhang Han. Bahkan para tetua, pelindung, dan kepala puncak pun menatapnya. Dua kepala puncak yang dipilih Zhang Han untuk bertarung tampak benar-benar bingung. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan potongan rambut cepak, berkata, sepertinya tuan muda kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode kultivasi. Bagaimana kalau saya menurunkan kultivasi saya hari ini untuk mempelajari kekuatan tuan muda kita? Bagaimana pendapat Anda, tuan muda? Jangan bilang Anda tidak setuju karena dia putra kesayangan Anda. Mendengar ini, Zhang Guangyu hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Wang Xiaowu, yang berada di atas ring, tersenyum dan berkata, Kepala puncak, bukankah agak mengganggu kalau kau datang dan bertarung? Tuan muda masih muda, dan dia seumuran dengan kita, jadi kalau dia ingin bertanding dengan seseorang, seharusnya salah satu dari kita. Bagaimana, tuan muda? Kalau kau mau, aku akan bertanding denganmu. Wang Xiaowu melakukan ini dengan niat baik. Ia telah mencapai alam bumi. Meskipun ia masih dalam tahap awal, mereka yang berada di alam ilahi jelas tidak sebanding dengannya. Lagi pula, setiap kepala puncak pada dasarnya berada di puncak alam bumi. Dari tempatnya berdiri, jika tuan muda pergi melawan orang-orang tua itu, dia akan menderita kerugian besar, bukan? Jadi, tuan muda sebaiknya melawannya saja. Setidaknya, dia akan selalu memberinya kelonggaran. Beberapa orang yang hadir juga telah mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Kedua kepala puncak itu menggelengkan kepala dan menyeringai. Mereka tidak ingin mempermasalahkannya dan siap untuk setuju. Tetapi Zhang Han membuka mulutnya untuk berbicara. Di antara murid-murid muda, ada 5 yang telah mencapai alam bumi. Kelihatannya cukup bagus. Cukup bagus. Kau bilang begitu. Tentu saja bagus. Kedelapan kepala puncak itu menatapnya, menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, kalimat berikutnya yang ia ucapkan benar-benar berbeda dari yang mereka duga. Hanya saja mereka masih belum memenuhi standar. Pencurian Qingming. Berdengung. Zhang Han mengulurkan tangan kanannya dan melemparkan 5 segel biru pada saat yang sama, yang muncul di atas kelima muridnya. Bab 779 dia akan tak terkalahkan di dunia. Anjing laut itu datang dengan petir-petir kecil, yang mengeluarkan tekanan kuat, yang berasal dari gemetarnya jiwa. Mantra Pluto dan segel Pluto adalah metode yang sering digunakan Zhang Han. Kini setelah ia menembus alam bawaan, kekuatan metode rahasia ini telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Gemerincing. Mata Yun Fei Yang, Wang Xiaowu, dan ketiga murid lainnya dipenuhi kengerian. Wajah mereka menunjukkan bahwa mereka sedang berjuang, melawan, tetapi sangat sulit bagi kekuatan spiritual mereka untuk mencapai lebih dari 3 meter. Indra jiwa mereka ditekan sehingga mereka hanya bisa mencapai 1 meter, dan jiwa-jiwa yang gemetar juga menekan mereka setiap detik. Merusak. Dengan raungan, Yun Fei Yang melancarkan teknik indra jiwa rahasia. Sebuah roda cian muncul dari punggungnya, bagaikan bulan yang muncul dari laut, tetapi roda itu tak dapat bergerak sedikit pun ke atas ketika berada 5 meter di atas kepalanya. Wang Xiaowu tertegun. Kelima orang itu mengerahkan kemampuan terbaik mereka, tetapi tak seorang pun berhasil membuka segel di atas mereka. Apa? Para tetua dan kepala puncak menjadi pucat karena ketakutan dan semuanya bangkit berdiri. Begitu pula Dong Chen. Ini pertama kalinya ia melihat Zhang Han bergerak setelah terobosannya. Ia tidak menyangka segel yang ia ciptakan begitu kuat sehingga bahkan para murid di alam bumi pun tak mampu menghadapinya. Gempa. Tanpa menoleh sedikit pun, Zhang Han menekan tangan kanannya. Pencurian Qingming mulai bergetar dan kemudian mulai menimpa para murid. Bang, 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 bang. Beberapa kali terdengar suara dentuman teredam, dan metode rahasia kelima orang itu langsung terbongkar. Namun, mereka bereaksi cepat dan segera beralih ke metode rahasia lainnya, tetapi sekuat apapun mereka melawan, sia-sia. Ribuan murid sekte tercengang. Mulut mereka ternganga dan mata mereka terbelalak tak percaya. Apakah dia sendirian berhasil mengalahkan kelima murid teratas?
Drama banget. Ini acara yang udah dipersiapkan atau gimana? Tapi para tetua juga tercengang. Bagaimana mungkin ini sebuah pertunjukan? Aku, sial. Instruktur Liu terkejut. Ini. Chen Changqing sedikit linglung. Awalnya, karena ia telah berlatih naga iblis 8 kekeringan, ia bahkan mampu melawan seorang seniman bela diri di puncak alam ilahi ketika ia baru berada di tahap tengah alam ilahi. Dan ketika ia mencapai tahap akhir alam ilahi, ia berpikir bahwa kecuali saudara Han, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk melawan seorang ahli di tahap awal alam bumi. Inilah manfaat yang dibawa metode kultivasinya di awal. Itu baru permulaan. Namun, ia tidak menyangka bahwa setelah terobosannya, saudara Han bahkan bisa menekan mereka yang berada di alam bumi tanpa usaha. Tidak heran dia dengan paksa menghancurkan meridiannya setelah menerobos. Dia bisa saja menerobos ke alam ilahi kapan saja, hanya saja dia terus-menerus menundanya. Ternyata terobosan yang ingin dicapainya berbeda dari yang biasanya. Dia luar biasa. Seandainya aku bertemu saudara Han lebih awal dan mengolah naga iblis kekeringan 8 di tingkat Grandmaster, aku pasti bisa mengalahkan mereka yang berada di tahap awal alam bumi setelah menerobos ke alam ilahi. Aku pasti bisa mengalahkan satu persatu, kalau tidak 5. Tapi sekarang belum terlambat. Sungguh menakjubkan, saudara Han. Secara bertahap, Chen Changqing mulai melihat Zhang Han dalam sudut pandang berbeda. Dia benar-benar terkejut karena saudara Han ternyata begitu kuat. Zhao Feng dan yang lainnya memiliki pemikiran serupa. Setelah pertempuran di ring luar, mereka tiba-tiba menyadari bahwa yang kurang dari mereka hanyalah pengalaman bertarung. Metode kultivasi dan keterampilan bertarung mereka jauh melampaui lawan-lawan mereka. Mereka bahkan bisa bertarung melawan para master di puncak Grandmaster. Jika mereka tidak bertemu dengan para master di alam ilahi nanti, mereka tidak akan kehilangan poin sebanyak itu. Saat ini, Dong Chen juga menyadari situasi tersebut. Semua metode kultivasi yang diajarkan Zhang Han dapat membantu para kultivator untuk bertarung melampaui level mereka. Contohnya Leng Yue. Ia telah mengalahkan 5 master puncak Grandmaster berturut-turut. Saat ia melancarkan serangannya, terdapat pancaran cahaya dingin yang seolah menembus tulang, yang sungguh mengesankannya. Beberapa saat yang lalu, Chen Changqing juga menunjukkan kekuatan tahap akhir alam ilahi, membuktikan bahwa ia tak terkalahkan di alam ilahi. Zhao Feng, Instruktur Liu. Sosok-sosok itu melintas dalam pikiran Dong Chen satu demi satu. Kelompok orang ini bisa bertarung melampaui level kultivasi mereka. Kelompok orang ini, meskipun mereka bukan yang paling berbakat, kekuatan mereka luar biasa. Orang-orang ini, semuanya telah mengembangkan metode kultivasi yang diberikan oleh Zhang Han. Zhang Han, anak ini adalah gudang sutra yang hidup. Dong Chen cukup gembira dengan ide ini. Zhang Han juga memiliki Dahei, Little Hei, dan Initot, serta King Kong, anjing penjaga, dan burung rock kuno yang terkutuk. Ada sesuatu yang aneh dengan anak ini. Dong Chen kini yakin bahwa Zhang Han punya metode kultivasi yang lebih baik untuknya. Jika ia bisa menembus dan mengalahkan Grandmaster tingkat puncak lainnya dengan metode itu, Sekte Ksatria Surgawi tak tergoyahkan. Sementara orang-orang ini tenggelam dalam pikiran mereka. Kelima murid itu masih berjuang, dan wajah mereka memerah karena kelelahan. Melihat segel-segel rumit yang perlahan menekan mereka, mereka merasa tak sanggup lagi menahannya. Aku menyerah. Tuan muda, kau hebat. Ayo, hentikan. Aku menyerah. Wang Xiaohu tiba-tiba merasa putus asa. Ia tidak ingin bertarung lagi. Meskipun merasa sedikit dirugikan, yang menguasainya adalah keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia berteriak beberapa kali dengan tergesa-gesa. Setelah melihat ini, Zhang Han menggelengkan kepalanya dengan geli dan menghentikan pencurian King Ming dengan jentikan pergelangan tangannya. Kekuatan getaran yang dipancarkan oleh pencurian King Ming, tekanan kuat itu, telah meningkatkan pertahanan diri jiwa mereka. Meskipun peningkatannya minimal, bisa dikatakan bahwa ia telah mendapatkan sesuatu dari pertarungan ini. Bagaimanapun, ketika mereka semua merasa tak tertahankan lagi, Zhang Han tidak melanjutkan serangannya. Orang-orang ini semua berbakat di dunia seni bela diri. Perkembangan Sekte Ksatria Surgawi masih bergantung pada mereka. Jadi, Zhang Han juga telah menyiapkan seperangkat metode kultivasi yang cocok untuk mereka masing-masing. Ketika semua orang di Sekte Ksatria Surgawi mampu melawan mereka yang lebih kuat, awal kemakmuran mereka akan tiba. Dan itu juga akan menjadi awal waktu luang Zhang Han. Seorang anak hanya bisa tetap menjadi anak selama beberapa tahun. Aku masih punya 4 tahun untuk merawatnya sebelum ia dewasa. Aku akan mendampinginya di masa pertumbuhannya, karena ia akan menjadi gadis besar dalam sekejap mata. Meskipun mereka baru berpisah sebentar, Zhang Han sudah mulai merindukan Meng Meng, dan tiba-tiba kehilangan minat pada kompetisi sekte di hadapannya. Dia telah menyaksikan Chen Changqing bertarung dan juga melakukan serangan sendiri. Aku akan kembali untuk menghabiskan waktu bersama putriku, kata Zhang Han dengan tenang. Kemudian,
dia melompat ke udara dan terbang ke rumah Zhang Guangyu di kaki gunung. Dong Chen mengulurkan tangannya. Ia masih ingin mengatakan sesuatu kepada Zhang Han. Namun, melihat Zhang Han menghilang di kejauhan, ia tahu Zhang Han takkan mendengar suaranya. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Pada saat ini, ribuan orang, baik yang ada di dalam maupun di luar ring, tiba-tiba menjadi gempar. Sialan, dia keren banget. Tuan muda mengalahkan kakak senior Wang dan keempat lainnya hanya dengan satu gerakan. Ya ampun, kalau aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku pasti mengira ini cuma karangan. Lalu, tuan muda berada di level berapa? Apakah dia sudah mencapai alam surga? Terjadilah diskusi yang panas. Wang Xiaohu dan murid-murid lainnya saling berpandangan dan menggelengkan kepala tanpa daya. Kalian benar-benar tidak berakal sehat. Semuanya akan berakhir begitu kalian memohon belas kasihan, hanya saja kalian memutuskan untuk bertahan dan membiarkanku yang memohon. Wang Xiaohu mengerucutkan bibirnya. Siapa yang mengira kekuatannya akan begitu? Yun Fei yang tidak menyelesaikan kata-katanya, dan harga dirinya benar-benar hancur oleh tindakan itu. Dia bercita-cita menjadi murid nomor 1 Sekte Ksatria Surgawi. Yah, lupakan saja, bukan itu yang seharusnya kupikirkan. Tuan muda, kaulah panutanku sekarang, suatu hari nanti di masa depan. Yun Fei yang menelan kesombongannya dan berpikir bahwa dia akan mengalahkan Zhang Han suatu hari nanti. Tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa itu adalah mimpi yang tidak dapat diwujudkan. Melihat kompetisi sekte juga telah ditangguhkan, tetua pertama menyentuh dahinya yang pusing dan berkata dengan suara teredam, kompetisi sekte berlanjut. Pertarungan Chen Changqing dan Zhang Han sebelumnya tidak dihitung sebagai bagian dari kompetisi. Bagi yang ingin menantang peringkat saat ini, silakan menuju ke arena. Namun pengumuman itu tidak berhasil. Para murid masih asyik dengan pemandangan beberapa saat yang lalu. Terlebih lagi, banyak saudari bela diri junior yang tersipu malu. Dengan penuh harap, mereka mulai bertanya apakah tuan muda punya pacar, tetapi jawaban yang mereka dapatkan adalah, "Kamu nggak dengar apa yang dia bilang di akhir? Dia mau pulang buat nemuin putrinya. Kalau dia sudah punya anak perempuan, gimana mungkin dia nggak punya istri? Perlukah aku memberitahumu itu? Kau cerewet sekali." Melihat kata-katanya tak berpengaruh, tetua pertama tak berkata apa-apa lagi. Bahkan ia sendiri masih syok saat itu. Bergetar. Dong Chen tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan riak samar menyebar, membentuk lingkaran di sekitar tribun. Ia berniat mengatakan sesuatu secara pribadi. Ia tahu jika ia mengatakannya saat ini, mereka akan lebih terkejut. Zhang Han pasti punya ide untuk meningkatkan kekuatan Sekte Ksatria Surgawi secara keseluruhan. Selain pengamatannya sebelumnya, Dong Chen memperkirakan Zhang Han memiliki banyak metode kultivasi tingkat tinggi, dan ia tidak akan membiarkan orang luar memanfaatkannya. Ia berpikir bahwa setidaknya setiap orang di sektenya harus memiliki salinan metode tersebut. Maka Dong Chen berdeham untuk menarik perhatian orang lain, lalu perlahan berkata, poin pertama saya adalah Zhang Han memiliki metode untuk menghancurkan formasi langit bumi. Saya tidak berbicara tentang satu atau dua sekte, tetapi semuanya. Anda tidak salah dengar. Zhang Han dapat menghancurkan formasi langit bumi dari semua sekte. Itu tidak mungkin. Saat semua orang tercengang, Dong Chen melambaikan tangannya dan melanjutkan, dengar. Kedua, kekuatan Zhang Han setelah terobosan itu agak di luar imajinasi kita. Dia pergi bersama tuan muda kita untuk menghancurkan 8 sekte yang menyerang kita. Dan kecuali sekte utama sekolah angin salju, semuanya telah diratakan. Ketiga, Zhang Han dapat dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri di tahap puncak bumi. Dia bahkan telah membunuh seorang kultivator di tahap awal surga. Oleh karena itu, bahkan di sekte Ksatria Surgawi kita, kekuatannya berada di peringkat teratas. Keempat, beberapa hari yang lalu, dia pergi ke sekte utama sekolah angin salju, membunuh pelindung King Zhenzi dan 9 pelindung alam bumi lainnya, lalu mengambil gunung obat mereka. Poin kelima adalah dia mendapatkan banyak harta dari pertempuran ini, termasuk kristal tingkat rendah yang terkumpul selama beberapa dekade, ribuan kristal tingkat menengah, dan banyak senjata serta benda suci. Namun, metode kultivasi rahasianya membutuhkan banyak benda suci, jadi kami telah menyediakan sebagian besar benda suci dan benda suci yang dibutuhkannya. Keenam, seperti yang kalian lihat dari pertempuran sebelumnya dan pertempuran di ring luar, Chen Changqing, Leng Yue, dan yang lainnya semuanya mampu mengalahkan murid di alam yang lebih tinggi. Mereka juga memiliki banyak poin. Apa artinya ini? Saya ingin mengingatkan kalian bahwa metode kultivasi mereka semua dianugerahkan oleh Zhang Han. Ketujuh, jangan ribut. Duduklah dan cerna apa yang sudah kukatakan. Dong Chen mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang agak terakhir. Ucapannya membuat para petinggi dan tetua, yang matanya hampir copot, terdiam sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Penatua pertama menopang dahinya dengan satu tangan dan bergumam, poin pertama. Benarkah? Aku tak percaya.
Jadi itu semua adalah perbuatannya. Beberapa menit kemudian, mereka semua menatap Dong Chen. Tetua Agung, ini berarti anak itu sudah sangat menantang surga. Itu bukan materi. Tetua ketiga, yang paling kuat di antara para tetua, tiba-tiba berdiri. Matanya berbinar penuh semangat, ia menatap Dong Chen dan berkata, yang terpenting adalah ketika Zhang Han dewasa nanti. Dia bisa membantai mereka yang berada di tahap puncak surga dan menghancurkan legenda keabadian mereka. Dia akan memengaruhi struktur kekuatan seluruh dunia kecil, dan dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Bab 780 sebuah perselisihan. Jadi dia harapan sekte Ksatria Surgawi kita, kan? Pasti begitu. Aku penasaran kenapa Tetua Agung setuju memberinya semua benda suci dan suci itu. Ternyata dia punya alasan tersendiri. Kenapa kau tidak memberitahu kami lebih awal? Kedua kepala puncak, yang sebelumnya bersiap menguji kekuatan Zhang Han, tersenyum pahit dan berkata, bukankah kita baru saja mempermalukan diri sendiri? Dia bahkan bisa membunuh mereka yang berada di tahap awal surga. Kekuatan macam apa dia? Akhirnya aku melihat harapan. Mata tetua ke-6 sedikit memerah. Dengan suara gemetar dan raut wajah gembira, ia berseru, setelah puluhan tahun berperang, sekte Ksatria Surgawi kita akhirnya melihat harapan. Hebat, Zhang Han benar-benar pria sejati. Dia benar-benar membuat guru gunung bangga, kata tetua kelima dengan senyum lebar, dia lebih hebat dari ayahnya. Begitu dia selesai berbicara, semua orang memandang Zhang Guangyu dan tidak dapat menahan diri untuk menyuarakan pendapat mereka. Ya, dia jauh lebih kuat dari Tuan Muda. Jangan bilang begitu. Tuan Muda telah bekerja keras berkultivasi selama bertahun-tahun dan telah melewati banyak kesulitan. Sekarang, dia juga dengan cepat mencapai tahap puncak bumi, bukan? Tentu saja, dibandingkan dengan putranya, dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Mungkin keadaan akan selalu berubah menjadi kebalikannya ketika didorong ke titik ekstrim. Lihatlah keluarga Zhang. Betapa tak terkalahkannya guru gunung kita saat itu. Tetapi ketika menyangkut Tuan Muda kita, tidak ada lagi berita besar tentang keluarga Zhang. Setelah bertahun-tahun, Tuan Muda tiba-tiba meroket dan menjadi kultivator terkuat yang pernah ada. Zhang Guangyu. Pada saat ini, dia yang tadinya merasa puas diri, sedikit tercengang. Ada apa dengan mereka? Mengapa mereka mulai mengejekku lagi? Zhang Guangyu mengerutkan bibirnya dan berkata, kau iri karena aku punya putra yang hebat. Sehebat apapun dia tetaplah hasil dari genku. Kerumunan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka mengejeknya, itu karena depresi yang mereka tanggung selama bertahun-tahun akhirnya terlampiaskan. Mereka tak bisa menahan diri untuk mengatakannya dengan lantang, dan bisa juga dikatakan bahwa mereka hanya bercanda. Zhang Guangyu juga menyadari hal ini. Bahkan, semua orang mengetahuinya. Setelah tertawa sejenak, Dong Chen melambaikan tangannya tanpa daya. Fokusmu sedikit berbeda dariku. Fokus apa? Semua orang menatap Dong Chen lagi, hanya untuk mendengarnya berkata dengan nada sedikit ceria. Apa kau tidak memperhatikan apa yang kukatakan? Metode kultivasi yang diberikan anak itu semuanya terbaik. Bagaimana mungkin Chen Changqing tak terkalahkan di alam ilahi padahal dia masih di tahap akhir? Itu semua berkat naga iblis 8 kekeringan miliknya. Kau juga melihat betapa kuatnya metode kultivasinya dan betapa hebatnya Zhang Han saat ia menciptakan segel. Dia adalah seorang pria yang pergi ke sekte utama sekolah angin salju dan diam-diam membunuh 10 pelindung. Seberapa mengerikankah keterampilan yang dia ketahui? Aku tidak bisa membayangkannya. Dan seberapa kuatkah seni formasinya? Karena dia mampu menghancurkan formasi semua sekte di dunia, itu pasti melampaui pemahaman kita. Kudengar keterampilan pemurnian eliksirnya bahkan lebih mengesankan. Ge Xingkong juga mengatakan bahwa selain pengetahuan tentang metode kultivasi dan teknik rahasia tentang pertempuran, pencapaian Zhang Han dalam formasi hanya berada di urutan kedua setelah keterampilan pemurnian eliksirnya. Dia memberitahuku hal itu secara pribadi. Dari situ, kita bisa membayangkan betapa kuatnya orang ini. Jika dia tidak begitu dekat dengan Guangyu, aku pasti sudah menduga bahwa dia telah dirasuki oleh monster tua. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang yang hadir membeku. Dia bahkan lebih hebat dalam memurnikan ramuan. Murid-murid tetua ke-6 dan kepala puncak eliksir menyusut. Benar sekali, kata Ge Xingkong sambil tersenyum, dia hampir tidak pernah meledakkan tungku saat membuat ramuan. Aku hanya mendengar dia mengacaukannya sekali atau dua kali, dan itu karena kualitas tungkunya terlalu buruk. Tingkat keberhasilannya hampir 100%. 100%. Tetua ke-6 dan kepala puncak itu saling berpandangan dan mengambil keputusan bersamaan. Aku akan berkonsultasi dengannya tentang jalan pemurnian eliksir. Mereka berdua segera bangkit dan hendak pergi. Baru-baru ini, mereka mencoba beberapa jenis eliksir, tetapi belum berhasil. Namun, mereka mengatakan bahwa Zhang Han adalah yang terbaik dalam pemurnian eliksir, dan yang terbaik kedua adalah seni formasi.
Mengingat ia sudah mampu menghancurkan semua formasi di dunia dengan keahlian terbaik keduanya, seberapa hebatkah keahlian terbaiknya? Mereka tidak tahu jawaban pastinya. Jadi, mereka hanya ingin berkonsultasi langsung dengan Zhang Han dan baru akan tahu. Hanya dengan beberapa kata, mereka bisa tahu tingkat kemampuan Zhang Han. Jika dia benar-benar terpelajar, mereka akan meminta bimbingannya dengan sungguh-sungguh. Jangan gegabah. Dong Chen melambaikan tangan kepada mereka dan berkata, yang saya khawatirkan adalah Zhang Han memiliki metode kultivasi tingkat tinggi. Dia akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 9 September dan masih ada setengah bulan lagi. Tuan muda harus kembali dan mempersiapkan pernikahannya. Sekte Ksatria Surgawi kita memiliki formasi langit bumi, jadi kita seharusnya aman. Namun, Gunung Bulan Baru, tempat tinggalnya, tidak terlindungi. Karena alasan itu, Zhang Han berencana untuk kembali dan mendirikan formasi langit bumi di sana. Dan saya juga bersiap untuk membawa dua tetua ke sana untuk menjaganya. Mendengar kata-katanya, mata beberapa tetua berbinar bersamaan, dan bahkan para pemimpin puncak pun tak kuasa lagi duduk diam. Mereka semua berdiri dan mengerumuni Dong Chen. Karena dia ingin mendirikan formasi langit bumi, tetua pertama harus pergi ke sana, dan itu hanya menyisakan satu kesempatan bagi kita. Kalian bisa berdiskusi dulu. Perkataan Dong Chen membuat tetua pertama tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hebat. Akhirnya keberuntungan berpihak padaku. Pada saat ini, tak seorang pun memperhatikan tetua pertama yang merasa puas diri, tetapi mereka semua berebut mencari satu-satunya celah yang tersisa. Tetua ke-6 berkata, metode kultivasiku selalu menjadi titik lemahku. Kali ini, tak seorang pun ingin bersaing denganku. Pencapaian eliksir Zhang Han sangat tinggi, jadi kami punya banyak hal untuk dibagikan. Dengan kebutuhanku akan metode kultivasi yang lebih baik dan pengetahuanku tentang eliksir, keuntungannya akan maksimal jika aku pergi ke sana. Tetua ketiga membentak, omong kosong. Kalau kau pikir-pikir lagi, ayo kita bicarakan ini di luar. Selain Dong Chen, siapa lagi lawanku? Zhang Han memang cukup brilian. Mungkin metode kultivasi yang akan dia berikan bisa membantuku mencapai level yang lebih tinggi. Tetua kelima menasihati, cepat atau lambat, dia akan memberimu metode kultivasi. Tidak perlu terburu-buru. Tapi akhir-akhir ini, puncak penjinak binatang kita praktis telah dikosongkan oleh binatang rohnya. Untuk urusan ini saja, seharusnya aku yang melakukannya, bukan? Selain itu, aku ingin beralih ke metode kultivasi yang lebih ampuh, dan aku perlu membicarakan cara membesarkan binatang roh dengannya. Lihatlah binatang rohnya. Seberapa protektif mereka terhadap tuannya. Para master puncak juga ikut berdiskusi. Kurasa seharusnya aku saja. Kalau aku berhasil menembus alam surga, aku juga bisa menjadi tetua. Baiklah. Ruang untuk perbaikan kita sangat besar. Tetua Agung, pikirkanlah. Kita semua berada di tahap puncak bumi, hanya selangkah lagi dari alam surga. Tapi Tuan Muda sudah bisa membunuh mereka yang berada di alam surga tepat setelah ia menerobos ke alam ilahi. Ia pasti punya pengalaman yang sangat berharga. Kenapa tidak memilihku? Lagi pula, Yun Tianyang juga sangat hebat. Kurasa dia bisa menjadi pemimpin puncak berikutnya. Bukan hanya Yun Fei Yang, tetapi juga banyak anggota kelompok pelindung yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin puncak. Menerobos ke alam surga adalah hal yang paling mendesak bagi kita. Melihat orang-orang yang terlibat dalam pertengkaran, Dong Chen merasa kepalanya pusing. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat Zhang Guangyu menyeringai. Lalu, ia berkata dengan acuh tak acuh, karena Zhang Han adalah putra Zhang Guangyu, Tuan Muda seharusnya yang memilih kandidatnya. Haha, Tuan Muda, kau tahu siapa yang harus dipilih, kan? Tetua ketiga menatap Zhang Guangyu dengan gugup. Yang lain pun memusatkan perhatian padanya. Pada saat itu, Zhang Guangyu sedikit bingung. Siapa yang harus aku pilih? Dia menunjukkan bahwa dia entah bagaimana tidak tahu jawaban yang tepat. Bukankah kau sudah mengetahuinya? Tetua ke-6 berkata dengan datar. Saya, Zhang Guangyu menjadi gila. Jawaban apa yang bisa ku miliki? Ini sangat sulit. 2 detik kemudian, Zhang Guangyu tiba-tiba menjadi serius. Kali ini, kami mendengar angin yang mengatakan bahwa sekolah angin salju mungkin akan menyerang Gunung Bulan Baru. Jadi, untuk tetua lainnya yang akan pergi bersamaku, dia pasti hebat dalam pertempuran. Jadi, aku memilih tetua ketiga. Tetua lainnya, jangan khawatir, kalian akan memiliki kesempatan di masa depan. Apa? Karena mungkin akan ada perkelahian, sebaiknya kau tambahkan lebih banyak orang. Aku bisa menghindari tugasku. Seperti itulah orang-orang ini memulai putaran kedua perdebatan. Berapa banyak orang yang harus dibawa dalam perjalanan ini? Sementara diskusi makin intens, ribuan murid di tribun penonton agak bingung. Apa yang dilakukan para tetua? Sepertinya ada pertengkaran. Ada apa? Mereka sedang bertengkar hebat. Lihat, air liur tetua ke-6 menyembur keluar dari mulutnya seperti pelangi. Sialan.
Sepertinya tetua ketiga mau membunuh seseorang. Kenapa tetua kelima terlihat begitu garang? Apa yang mereka lakukan? Para pemimpin puncak juga sangat aktif dalam pertengkaran ini. Apakah karena apa yang baru saja terjadi terlalu mengejutkan? Tuan muda kita sungguh luar biasa. Kompetisi kini telah sepenuhnya dihentikan. Para kontestan menunggu para tetua dan pemimpin puncak di tribun penonton untuk menyelesaikan pidato mereka. Akhirnya, lebih dari 10 menit kemudian, Zhang Guangyu tanpa daya menawarkan istilah lain. 3 kepala puncak lagi dapat dibawa ke sana, tetapi yang lainnya harus menunggu kesempatan berikutnya. Meskipun mereka enggan menyerah, yang lain tidak mengatakan apa-apa. Mereka memutuskan untuk menunggu dan melihat hasil apa yang akan diperoleh kelompok pertama setelah kunjungan tersebut. Jadi setelah menyingkirkan lapisan kedap suara itu dengan lambaian tangan, Dong Chen memandang ke arah tribun penonton. Kompetisi sekte akan berlanjut dan hanya berlangsung selama 2 jam lagi. Peringkat akhir akan menentukan hadiah untuk sumber daya yang akan kalian terima. Hadiah yang akan kalian terima tahun ini akan 2 kali lipat dari tahun lalu. Berdengung. Mendengar ucapan ini, mata banyak orang berbinar-binar karena gembira. Akibatnya, babak baru pertempuran sengit pun pecah. Namun, para murid baru menyaksikan persaingan itu dengan darah mendidih. Mereka merasa kompetisi sekte itu terlalu sengit, tetapi yang paling mengesankan mereka adalah pemandangan di mana tuan muda mereka dengan mudah mengalahkan 5 murid terkuat, serta sikap Chen Changqing yang tak terkalahkan. Pasti banyak orang yang merasa hari ini sulit dilupakan. Setelah kompetisi sekte, Zhang Guangyu dan Dong Chen pergi ke Zhang Han sesegera mungkin. Setelah membicarakan jadwal, Zhang Han memutuskan untuk meninggalkan sekte Ksatria Surgawi keesokan harinya dan kembali ke Hong Kong. Dalam perjalanan ke dunia kecil ini, Zhang Han tidak hanya mendapat banyak sumber daya, tetapi juga sejumlah kristal, batu formasi, serta senjata suci yang diperlukan untuk mendirikan formasi langit bumi. Kini lawan yang harus dihadapinya adalah Sekolah Angin Salju dan Sekte Capraismo. Ia tak mungkin lagi melindungi Gunung Bulan Baru sendirian. Formasi langit bumi adalah suatu keharusan. Terlebih lagi, bersama dengan pohon yang petir dan 2 benda suci lainnya, Zhang Han sudah memiliki rencana untuk meletakkan formasi langit bumi di Gunung Bulan Baru. Dengan kemampuan transformasi ketiga dari pohon petir yang, Zhang Han merasa hanya akan memakan waktu 3 atau 4 jam. Namun, Meng Meng dan Ziyan masih membutuhkan perlindungan lebih. Sepertinya aku tidak akan tinggal diam dalam waktu dekat. Setidaknya, aku harus menyerap dan mencerna harta karun roh ini, mengolah kulit iblis, dan memperoleh kemampuan ilahi bawaan yang baru. Jika aku berhasil menembus tahap tengah alam bawaan, bahkan jika aku bertemu seseorang di tahap puncak surga, aku akan mampu melawannya. Zhang Han merasakan tekanan yang telah lama hilang. Aku masih perlu mengajari Paman Dong dan yang lainnya metode kultivasi baru. Meskipun mereka berada di tahap puncak surga, mereka telah berkultivasi cukup lama, sehingga memiliki rintangan yang relatif besar untuk melewati alam eliksir. Jalan masih panjang. Namun, jika mereka mengubah metode kultivasi mereka, mereka akan memiliki kemampuan untuk menembus alam eliksir. Aku khawatir mereka tidak akan bisa mencapainya dalam waktu singkat. Aku tidak bisa mengandalkan itu. Aku hanya punya waktu untuk bersantai ketika kekuatan Sekte Ksatria Surgawi secara keseluruhan ditingkatkan. Zhang Han secara bertahap mengetahui apa saja yang perlu ia lakukan selanjutnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.